Sebelum lanjut, Dojun mau ucapin amanah dari Mimin, terima kasih sebesar-besarnya untuk semua penonton yang sudah memberikan dukungan selama ini. Kehadiran kalian sangat berarti dan menjadi motivasi besar bagi Mimin untuk terus berkarya. Dukungan kalian, baik melalui komentar, like, atau hanya dengan menonton, adalah alasan Mimin terus berkembang. Tetap bersama Mimin di perjalanan ini, dan mari kita capai lebih banyak hal hebat bersama-sama. Terima kasih. Di Dea Konstruksi, Dojun bergumam sambil memperhatikan suasana di sekitarnya. Para karyawan di gedung ini bekerja rajin untuk perusahaan yang memberi mereka gaji, hanya untuk mempertahankan posisi masing-masing. Walaupun mereka tahu pasti bahwa perusahaan ini akan segera bangkrut, mereka tetap berangkat kerja dengan secercah harapan yang sebenarnya tak ada. Ia melanjutkan dalam hatinya, dan ketika mereka terbangun pada pagi hari, mereka tak punya tujuan lain selain datang ke gedung ini. Gaji yang tertunggak mendesak mereka untuk tetap melangkah. Mereka berharap bisa menerima gaji, meskipun hanya sedikit. Walau logika mereka sudah ratusan kali mengingatkan bahwa tidak ada harapan lagi, impian sia-sia yang masih tersisa di sudut hati mereka justru membuat mereka tersiksa. Kemudian, saat perjalanan menuju gedung, Dojun bertanya dengan nada serius, apa yang akan terjadi pada orang-orang itu? Oh Seun menjawab dengan tegas, kau harus jadi penyelamat mereka. Kau akan memberi mereka gaji yang tertunggak dan bonus khusus untuk menyemangati mereka. Beberapa saat kemudian, di kantor CEO, seseorang menyambut mereka dengan penuh formalitas. Selamat datang, saya Kang Mujin, Direktur Eksekutif Dea Konstruksi, katanya. Mereka pun duduk untuk memulai pertemuan. Saat itu, Dojun bergumam dalam hatinya, memperhatikan suasana di sekitar. Lihat mereka, di ruang CEO ini, tidak ada bos, tapi ada kepala pelayan. Setelah Fantasi memberi 5% saham Dea Konstruksi dan laporan tentang pemegang saham utama masuk ke perusahaan, mereka langsung menghubungi kami untuk mengajak bertemu. Tapi mereka malah menunjukkan sikap seperti ini. Dojun kembali bergumam dalam hati, Dea Konstruksi tidak punya pilihan selain waspada. Sebuah perusahaan tiba-tiba membeli saham mereka yang hampir bangkrut. Terlebih jika itu adalah Fantasi Investment, perusahaan raksasa yang bahkan menelan grup Ajin. Selain itu, jika seseorang sudah melakukan banyak kesalahan, wajar mereka merasa takut. Sementara itu, Oh Seun memperkenalkan diri dengan sopan, saya Oh Seun, Kang Mujin, Direktur Eksekutif Dea Konstruksi. Mulai berbicara dengan nada canggung, sebenarnya, kami bingung dan tidak menyangka perusahaan investasi besar seperti Fantasi tiba-tiba membeli saham perusahaan kami. Dojun bergumam lagi, baiklah, mari kita lihat apakah mereka hanya khawatir atau benar-benar takut. Kang Mujin melanjutkan, saya rasa perusahaan kami tidak cukup layak untuk menarik minat investor besar seperti Fantasi Investment, apa Anda bisa memberitahu kami alasannya? Oh Seun menjawab dengan tegas, apa ada alasan khusus bagi perusahaan investasi untuk membeli saham? Tentu karena uang. Kang Mujin tampak semakin gelisah. Begitu ya, maaf kalau saya lancang, tapi apa Anda tidak membaca koran atau menonton berita? Anda mungkin akan merugi jika membenamkan kaki di Dea Konstruksi yang sedang jatuh. Kang Mujin melanjutkan dengan nada pesimis, siapa yang mau memanifestasikan saham belakangan ini, seperti mengucurkan uang ke jurang tak berdasar. Seseorang parubaya berkacamata di sampingnya menambahkan dengan nada menyindir, seharusnya Anda menaruh uang di bank, suku bunganya cukup tinggi, katanya sambil tersenyum. Oh Seun, yang mulai kehilangan kesabarannya, memandang pria itu tajam dan berkata, apa posisimu lebih tinggi daripada direktur eksekutif? Pria parubaya berkacamata itu terkejut. Apa? Oh Seun melanjutkan dengan nada tajam, menyingkirlah jika kau bukan pemimpin di tempat ini. Aku sudah cukup kesal karena kalian membuatku, pemegang saham utama dengan lebih dari 5% saham, berbicara hanya dengan direktur eksekutif. Beraninya kau ikut campur dalam obrolan ini. Pria berkacamata itu tampak ketakutan, dan suasana menjadi tegang. Oh Seun terdiam sejenak, memperhatikan reaksi mereka. Kang Mujin, merasa situasi semakin panas, segera menundukkan kepalanya dengan sikap menyesal. Kami mohon pengertian Anda, saat ini, CEO sedang mencari dana untuk menyelamatkan perusahaan kami, beliau sedang bertemu dengan Mutual Savings Bank. Kang Mujin melirik pria parubaya berkacamata yang segera bangkit dan menundukkan kepalanya, berkata dengan penuh penyesalan, maaf karena saya sudah bersikap kurang ajar. Oh Seun, dengan nada tajam, berkata, kalau sudah menyadarinya, tolong tinggalkan tempat ini, aku ingin mengobrol dengan tenang. Pria berkacamata itu pun langsung keluar, meninggalkan ruang pertemuan yang kini terasa lebih hening. Kang Mujin, setelah situasi mereda, bertanya lagi dengan serius, baiklah, tolong katakan pada saya sekarang, saya ingin tahu kenapa tiba-tiba Anda membeli saham perusahaan kami. Oh Seun menjawab dengan tegas, daripada membicarakan itu, seharusnya kau memberitahu dulu alasanmu mengajak aku bertemu. Melihat sikap Oh Seun yang berbeda, Dojun bergumam dalam hati, ini pertama kalinya aku melihat Om seperti ini. Om selalu sopan dan tak melupakan lelucon-lelucon garing. Tapi sekarang dia bersikap kurang ajar dan agresif. Apa itu karena Om yakin para eksekutif Dea Konstruksi mencuri uang perusahaan?
Kang Mujin, yang semakin tidak sabar, berkata, saya mengajak bertemu untuk menanyakan alasan Anda membeli saham perusahaan kami. Saya yakin pasti ada hal yang Anda inginkan. Saya mohon Anda bicara terus terang, karena tugas pemimpinan perusahaan adalah mendengar keinginan pemegang saham. Oh Se-yun dengan santai menjawab, bukannya saya sudah mengatakannya pada Anda, saya ingin menghasilkan uang, bukankah itu pekerjaan seorang investor? Kang Mujin, merasa sedikit frustrasi, melanjutkan, jadi itulah yang ingin saya katakan pada Anda, untuk menghasilkan uang, Anda seharusnya menjual saham dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga belinya, bukankah saat ini hal itu tak mungkin terjadi? Oh Se-yun, tanpa berpikir panjang, berkata, entahlah, saya hanya merasa seseorang akan memberinya lagi dengan harga bagus, benar kan? Kang Mujin langsung menanggapi, begitu rupanya, ya, itu bisa saja terjadi. Kalau begitu, bagaimana kalau kami mencoba mencari tahu untuk Anda? Cukup banyak perusahaan yang percaya bahwa Dea Konstruksi akan bangkit kembali. Saya percaya mereka sedang bersiap untuk membeli sejumlah besar saham perusahaan kami. Dojun bergumam dalam hati, mereka juga bukan orang biasa. Oh Se-yun melanjutkan, jika Anda bekerja sekeras itu, saya rasa ada gunanya saya datang kemari hari ini, apa Anda bisa mencarinya dengan cepat? Kang Mujin menjawab, saya akan mengusahakannya secepat mungkin. Dojun kembali bergumam, pada akhirnya, orang-orang ini akan cepat-cepat mengubah rencana mereka sebelum kami merusaknya, atau mereka akan mengulur waktu dan terus menundanya. Oh Se-yun berkata, saya rasa percakapan kita sudah selesai, jadi saya akan undur diri dulu. Kang Mujin menyalaminya dan berkata, syukurlah Anda terlihat puas. Kemudian ia menambahkan, kami akan menemukan orang yang cepat sesegera mungkin dan membuat kantong Anda jadi lebih tebal. Oh Se-yun menjawab dengan santai, ya, tolong urus hal itu secepatnya, paling lambat besok. Kang Mujin langsung terkejut dan bertanya, besok? Ia mencoba menjelaskan, Oh Se-yun, kami agak kesulitan jika batasnya besok. Oh Se-yun, dengan nada dingin, menjawab, benarkah? Kalau begitu, saya akan minta perusahaan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham 2 hari lagi. Bergegaslah jika Anda ingin menghentikan rapat umum pemegang saham. Baiklah, saya pergi dulu. Kang Mujin tampak terbengong, tak mampu berkata apa-apa. Di luar, Oh Se-yun dan Dojun memasuki mobil. Oh Se-yun berkata dengan nada tajam, aku yakin mereka melakukan hal kotor, para bedebah itu. Dojun menjawab dengan tegas, ayo kita serang mereka besok. Kita harus mendesak mereka untuk mendapat hak membaca buku besar dan memeriksa aset Dea Konstruksi. Oh Se-yun berkata dengan santai, cepat sekali, kau sudah mempelajari semuanya, kan? Dojun menjawab dengan rendah hati, ya ampun, ilmu saya masih jauh, guru. Oh Se-yun pun tertawa kecil, tapi tiba-tiba teleponnya berdering. Ia menjawab, ini aku, panggil semua peninjau investasi perusahaan untuk berkumpul. Hubungi kantor akuntan Samjong dan minta mereka mengumpulkan semua akuntan, lalu kirimkan mereka ke kantor kita. Siapkan juga semua anggota tim investigasi, kita akan rapat dalam 10 menit. Beberapa saat kemudian, adegan berpindah ke kediaman Jin Yongchul. Di sana, Jin Yongchul berbicara kepada Dojun, ada masalah apa sampai kau terburu-buru mengajakku bertemu, kau bahkan tidak membolehkan aku pergi kemanapun. Dojun menjawab dengan serius, saya membutuhkan bantuan, kakek. Kakeknya, dengan nada penasaran, berkata, katakanlah, kakek akan mendengarkan dan memikirkan berapa banyak yang akan kakek dapatkan. Dojun pun tersenyum tipis dan bergumam, walau selalu memperhitungkan uang, kakek selalu memberiku lebih banyak, bukankah kakek orang yang selalu bermurah hati saat memberi sesuatu pada cucunya? Lalu Dojun berbicara dengan serius, kami mendatangi Dea Konstruksi, perusahaan itu yang kami butuhkan untuk melaksanakan proyek SMC Mapo tahun ini. Namun, kakeknya memotong, pendahuluanmu terlalu panjang, lewati semua hal yang sudah ku ketahui dan bicaralah langsung ke intinya. Dojun pun mengalihkan tatapannya dengan tajam kepada kakeknya dan berkata, saya yakin pemilik dan para eksekutif Dea Konstruksi telah mengambil semuanya hingga ke bagian inti perusahaan yang akan bangkrut itu. Kami berencana untuk menyerang dan menguasainya sebelum hal itu terjadi. Bagaimana menurut kakek? Kakeknya tersenyum lebar dan tertawa, lalu berkata, kau benar-benar mendapat keuntungan besar. Dojun bergumam dalam hati, sesuai dugaan, dengan sedikit petunjuk saja, kakek langsung paham, dia sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kakeknya kemudian bertanya, ngomong-ngomong, siapa CEO Dea Konstruksi? Dojun menjawab, CEO Kang Museong, adiknya, Kang Mujin, berperan sebagai direktur eksekutif. Kakeknya berkata sambil tersenyum, direktur eksekutif, rupanya kalian sudah bertemu dengannya. Dojun menjawab dengan tenang, ya, kami sudah bertemu dengannya untuk mengecek sesuatu beberapa waktu lalu. Kakeknya bertanya lagi, lalu, kau yakin mereka mencuri uang itu setelah mengeceknya? Dojun menjawab, ya, begitu Fantasi memiliki 5% saham Dea, mereka langsung menghubungi kami, mereka bilang akan membelinya kembali. Kakeknya terkejut, 5%? Lalu, sambil tersenyum,
Dia melanjutkan, ku dengar banyak orang di industri sekuritas mengambil keuntungan dari pihak lain dengan cara itu. Tapi ternyata itu ide Oseyun. Dojun menimpali, ya, saat Budong Konstruksi jatuh, harga saham Dea Konstruksi mulai anjlok dan rumor yang mengatakan perusahaan itu akan bangkrut beredar. Kami mendapatkannya dengan mudah tanpa perlu mengeluarkan banyak uang. Dojun bergumam, menggerakkan perusahaan dengan 5% saham tidak hanya terjadi dalam perusahaan yang akan jatuh, terkadang ada juga orang-orang yang mengamankan saham perusahaan yang baik-baik saja, menjadi pemegang saham utama dan menjualnya kembali dengan harga sangat tinggi. Namun, biaya untuk mengamankan 5% saham di perusahaan yang baik-baik saja sangatlah besar, sehingga DALLE bisa takkan berani mencobanya. Kakeknya kemudian berkata, mereka pasti akan panik, jika kalian menuntut diadakan rapat pemegang saham luar biasa besok, mereka pasti sangat khawatir. Dojun menjawab dengan tenang, daripada rapat pemegang saham, lebih baik menjalankan rencana kami menggeledah buku besar dan mengamankan bukti penggelapan dana yang mereka lakukan besok. Kakeknya terkejut, ya ampun, apa kalian berniat untuk memenjarakan mereka? Dojun berkata dengan tegas, ya, kami harus mengambil kembali aset perusahaan yang telah mereka curi. Setelah itu, kami akan membersihkan perusahaan dan memulainya lagi dari awal. Dengan tatapan tajam, Dojun melanjutkan, dengan begitu, bukankah perusahaan akan terlihat agak lebih baik? Kakeknya tampak berpikir, dan berkata, pasti cukup banyak saham yang dipegang oleh keluarga CEO Kang Museong, dan kau harus mendapatkannya untuk memperoleh hak pengelolaan. Dojun menjawab, jika uang atau barang yang mereka gelapkan dipakai untuk membayar denda, dan saham yang dipegang keluarga CEO Kang Museong dibuat menjadi milik Dea Konstruksi, jumlah saham yang dibutuhkan untuk mengamankan hak pengelolaan tidak akan terlalu besar. Kakeknya tersenyum dan berkata, ini karena CEO menggunakan saham yang dimiliki perusahaan. Dojun mengangguk, benar, kakeknya melanjutkan, kalau begitu, perjalananmu masih jauh, tapi kau tidak akan punya cukup waktu, kau harus menyelesaikan semuanya, dari akuisisi Dea Konstruksi hingga normalisasi, sampai bulan Juni agar bisa menjalankan proyek Mapo bersama pamanmu yang akan menjadi wali kota Seoul. Dojun pun berkata, ya, yang ingin saya minta adalah waktu yang kakek maksud itu. Kakeknya bertanya, waktu, lalu kakeknya berkata lagi, Dojun, waktu itu sangat berharga hingga tidak bisa dibeli oleh uang. Dojun menjawab dengan tegas, walaupun tidak bisa membeli umur manusia, kita masih bisa membeli hidup manusia dengan uang. Dojun melanjutkan, bukankah kakek juga membeli hidup ratusan ribu staf eksekutif dan karyawan di grup Soyang dengan uang yang disebut dengan gaji? Kakeknya tersenyum, kau membuatku tertohok lagi. Lalu, dia berkata, pertama-tama kita harus melarang seluruh anggota keluarga Kang Museong untuk meninggalkan negara ini, mereka pasti sudah mengirimkan banyak uang yang mereka curi ke luar negeri, jadi aku akan meminta Kementerian Kehakiman untuk menyelidikinya. Setelah mendengar perkataan kakeknya, Dojun pun langsung gembira, ia memijat-mijat pundak kakeknya sambil berkata, untuk saat ini, tolong urus larangan agar mereka tidak bisa meninggalkan negara ini. Kakeknya menjawab, pijat aku dengan benar, sambil mengambil telepon di depannya, ia lalu menelepon seseorang dan berkata, Jaksa Agung Kim, apakah sedang sibuk sekali? Dojun kaget dan bergumam, Jaksa Agung, kemudian kakeknya melanjutkan, begini maksudku, keadaan ekonomi negara kita sedang seperti ini, jadi kita tidak seharusnya memaafkan orang yang mencuri dari orang-orang yang membantu perusahaan bangkrut hanya untuk mengisi kantong mereka, kan? Ia melanjutkan lagi, tidak, untuk sekarang hentikan mereka kabur ke luar negeri. Iya, baiklah, aku akan mencari tahu lebih lanjut dan memberitahumu, datanglah kemari dalam waktu dekat, ayo kita makan bersama. Setelah mematikan teleponnya, kakeknya melirik Dojun dan berkata, apakah puas dengan ini? Dojun tersenyum puas dan berkata, terima kasih, kakek. Kakeknya berkata, saat kau membaca data akuntansi besok, ambil setidaknya satu buku yang kuat. Dengan dokumen itu, ajukan gugatan dan laporkan mereka atas pelanggaran kepercayaan dan penggelapan, lalu pihak mereka pasti akan menyerah jika Direktorat Pajak Negara dan Kejaksaan bergerak sekaligus. Dojun pun berkata, menyerah, lalu bergumam, aku tak tahu apa arti yang tepat dari menyerah, apa arti menyerah bagi kakek. Tiba-tiba kakeknya berkata, Dojun menjawab, ya, kek. Lalu kakeknya bertanya, apa sebenarnya tujuanmu ingin mengambil alih Dea Konstruksi? Dojun menjawab, saya ingin membuat proyek SMC tahun ini sukses. Kakeknya pun berkata, pikirkan saja sampai situ, lalu pikirkan apa yang terjadi setelah itu nanti. Dojun bergumam, kakek memberitahuku untuk melihat tujuan yang ada di depan mata saja, dan hanya memilih apa yang harus dilakukan sekarang. Apa maksud kakek, makin mendesak suatu masalah, aku harus makin fokus pada tujuan jangka pendek, bukan jangka panjang dalam waktu yang sempit. Kemudian kakeknya berkata lagi, lalu untuk bekerja dengan pamanmu setelah pemilihan pejabat lokal pada bulan Juni, kau harus menguasai Dea Konstruksi paling lambat dalam paruh pertama tahun ini, benar, kan?
Dojun menjawab, saya rasa begitu. Kakeknya melanjutkan, bagaimana jika mereka langsung memulai persidangan atas pelanggaran kepercayaan dan penggelapan setelah kejaksaan bergerak dan mengamankan bukti, butuh waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan atau menyita uang di saku mereka dan mengembalikannya ke perusahaan. Sementara itu, dia akan bangkrut dan para kreditur akan bekerja keras untuk mengatasi masalah tersebut. Paling cepat dalam 2 tahun, perusahaan itu akan berada di tanganmu. Dojun pun bergumam, sesuai dugaan, masalahnya adalah waktu. Aku minta tolong kakek untuk menghemat waktu, dan sekarang kakek memberikan jawabannya. Kemudian Dojun berkata, kalau begitu, arti menyerah yang kakek maksud berbeda dengan saya, apa maksudnya menyediakan jalan bagi mereka untuk hidup? Kakeknya menjawab, benar, penyelidikan oleh kejaksaan dan direktorat pajak negara seharusnya hanya digunakan untuk intimidasi, kita buat mereka memilih, akan jadi pengemis, dan seluruh keluarga di penjara selama 2 tahun dari sekarang, atau, melepaskan semua sekarang, mengambil cukup uang agar mereka tak kelaparan, lalu melarikan diri ke negara lain. Mendengar itu, Dojun bergumam dalam hati, kakek punya kekuatan untuk mengendalikan hal-hal semacam ini. Ini hanya bisa terjadi jika kakek dapat menggunakan kejaksaan untuk memulai dan menghentikan penyelidikan kapanpun kakek mau. Bahkan jika aku menghabiskan uang triliun won yang kumiliki sekarang, aku tidak akan bisa memiliki kekuatan seperti kakek. Tapi kakek menembus kekurangan uang ini dengan waktu, kakek memberi uang pada pejabat publik, dan sebagai gantinya, pejabat publik itu menjual hati nurani mereka. Saat mereka menjual hati nurani, kakek memegang kelemahan mereka lagi. Siklus ini terus berputar dan menjadi kekuatan Soyang. Betapa cerobohnya aku ketika mengatakan waktu juga bisa dibeli dengan uang. Kemudian Dojun berkata kepada kakeknya, saya yang akan membuat mereka menyerah. Jadi, apakah kakek bersedia terus menggerakkan kejaksaan dan direktorat pajak negara? Kakeknya tersenyum dan berkata, tergantung dari apa yang kau lakukan. Dojun pun menundukkan kepalanya dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Kakeknya tersenyum lagi sambil berkata, jangan hanya bicara. Dengan menunduk, Dojun tersenyum lalu berkata, kalau begitu, beritahu saya apa yang kakek inginkan, saya akan mendengarkannya dengan saksama. Kakeknya menjawab, setelah kau mengambil alih Dea Konstruksi, tempatkan orang-orang yang kukirim ke posisi manajemen yang sebagian besar akan kosong. Dojun langsung bergumam dalam hati, kakek membuat permintaan seperti itu. Jika semua pejabat eksekutif yang membuat keputusan besar, termasuk CEO, adalah orang-orang kakek, lalu siapa pemilik Dea Konstruksi? Kakeknya melanjutkan, bagaimanapun juga, kau tidak punya orang, kan? Lalu kakeknya tersenyum lagi dan berkata, jika tidak menggunakan orang-orangku, apa ada orang yang kau pilih? Dojun menjawab, banyak orang dari Dongsu Konstruksi dan Gudong Konstruksi yang sudah bangkrut. Saya juga akan menaikkan jabatan sejumlah besar general manager di Dea Konstruksi menjadi direktur. Ini akan sangat bagus untuk menyegarkan suasana. Kakeknya tersenyum tipis dan berkata, oh, kau sudah berpikir sampai sejauh itu. Dojun, dengan semangat, menjawab, apa kakek juga berpikir itu ide yang bagus? Namun, kakeknya langsung menyahut dengan nada kesal, bagus, tentu saja tidak. Dojun terkejut mendengar respons itu, lalu kakeknya melanjutkan, sebagai eksekutif perusahaan konstruksi, mereka berurusan dengan para pekerja kasar dari level manajer lokasi konstruksi. Mereka juga bertahan daripada pasir gurun, ada juga geng yang mendorong korban penggusuran. Mereka adalah orang-orang yang mengomando di lapangan sambil minum arak beras setiap makan siang. Masa kau akan memberikan posisi eksekutif kepada mereka yang seperti itu? Dojun bergumam dalam hati, aku tahu orang-orang dari perusahaan konstruksi itu kasar, tapi kukira setelah menempati posisi sebagai eksekutif, mereka akan berubah secara politik. Apa perasaanku salah? Melihat Dojun terdiam, kakeknya tersenyum sambil berkata, kau jadi cemas, kan? Cangkir yang kuberikan padamu itu berisi racun atau madu. Kau pasti khawatir perusahaan yang dipenuhi orang-orang kakekmu ini akan diambil alih oleh grup Soyang, kan? Dojun tetap diam sejenak, lalu menjawab, saya kan sudah bilang akan memberikan Dea Konstruksi pada grup Soyang. Kakeknya tersenyum sinis dan berkata, orang serakah sepertimu akan memberikannya pada grup Soyang, kau menyuruhku percaya pada ucapanmu itu? Dojun, yang awalnya tampak tegas, kini terdiam mendengar pertanyaan kakeknya yang begitu tajam. Dengan nada datar namun menusuk, kakeknya bertanya, apa yang kau khawatirkan sampai wajahmu begitu? Dojun mencoba menjawab, meski bingung, apa? Kakeknya melanjutkan, yang kau miliki hanyalah uang, kau tidak punya waktu, kekuatan, dan orang yang benar-benar kau percaya. Selain itu, jika kau menolak permintaanku, Dea Konstruksi, SMC, atau apapun itu semua akan lenyap dari genggamanmu. Ucapan itu menancap dalam di hati Dojun, ia bergumam pada dirinya sendiri, ucapan kakek benar, kekhawatiran adalah hal mewah yang hanya tersedia saat masih punya pilihan, aku harus percaya pada apa yang selalu kakek berikan padaku selama ini, orang, ya, mungkin kakek akan memberiku orang lagi. Dojun akhirnya berkata dengan suara tegas, kakek, posisi auditor akuntansi tidak boleh diberikan kepada mereka,
posisi itu akan diisi oleh Oh Se-yun. Kakeknya tersenyum tipis, menunjukkan ekspresi penuh arti. Jadi kau ingin memegang kunci lumbungnya, ya? Katanya, dengan nada menggoda. Do-jun tidak langsung menjawab, memilih untuk tetap diam sambil merenungkan maksud di balik perkataan kakeknya. Namun, kakeknya melanjutkan, kali ini dengan nada penuh kewaspadaan. Do-jun, katanya, orang-orang dari perusahaan konstruksi itu sangat ahli dalam mengakali biaya. Mereka bisa memecat ratusan pekerja harian tanpa berkedip. Kau pikir hanya itu? Bagaimana jika mereka mengganti kayu keras senilai ratusan ribu won dengan kayu murahan senilai puluhan ribu won? Apakah Oh Se-yun atau orang-orangnya tahu cara membedakan kayu keras? Kakek tersenyum kecil, melanjutkan dengan nada yang lebih serius, mereka akan mengurangi berat batang besi, bahkan mencuri uang seharga lauk di restoran hamburger. Apa menurutmu, Oh Se-yun, yang hanya tahu cara menggunakan kalkulator, bisa melindungi lumbungmu dari orang-orang seperti mereka? Kakeknya menatap tajam, seolah menunggu Do-jun untuk benar-benar memahami setiap kata yang diucapkannya. Do-jun, apakah kau masih belum mengerti maksud kakekmu ini? Tanyanya dengan suara yang penuh tekanan. Do-jun terdiam sejenak, lalu bergumam, sarang korupsi perusahaan di Korea Selatan adalah perusahaan konstruksi, koalusi, korupsi ketua serikat pekerja, menaikkan biaya konstruksi, korupsi subkontraktor, dan sebagainya. Apakah kakek memberitahuku untuk menguasai semua aliran ini? Do-jun menatap kakeknya dengan tatapan tajam dan berkata, apakah maksud kakek saya harus mencelupkan diri ke dalam air berlumpur untuk melihat hal yang sebenarnya? Kakeknya tersenyum tipis, lalu berkata dengan tegas, jika kau bisa mengendalikan para eksekutif perusahaan konstruksi sesukamu, barulah kau bisa menganggap dirimu sudah belajar bagaimana berurusan dengan para pelayan. Setelah itu, mereka akan mencari cara mereka sendiri untuk menghasilkan uang yang kau butuhkan. Lalu, kakeknya melanjutkan, dan saat kau harus mengeluarkan uang dari sumber yang tak diketahui, tidak ada tempat lain yang lebih dapat diandalkan selain perusahaan konstruksi. Do-jun terdiam sejenak, kemudian bergumam, aku hanya menjawab setengah dari pertanyaan kakek dengan benar. Jika mendapatkan biaya konstruksi, itu berarti aku mengamankan jendela dana gelap, alih-alih mengubur diriku dalam air berlumpur. Kakek mengajariku semua ini. Tiba-tiba, kakeknya berkata lagi dengan nada serius, aku akan mengirimkan tim audit dari Soyang Konstruksi besok. Mereka tak bisa dibandingkan dengan akuntan di bawah pimpinan Oh Se-yun. Mereka akan langsung tahu segalanya hanya dengan membaca sekilas nota pembayaran dan tagihan pajak. Do-jun bergumam lagi, jika aku tidak bisa menelan biaya konstruksi sepenuhnya, bahkan setelah mendapatkan bantuan sebanyak ini, aku harus menyalahkan ketidakmampuanku. Dengan rasa terima kasih yang mendalam, Do-jun menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih, kakek. Kakeknya tersenyum sinis dan menjawab, sepertinya kau harus berterima kasih padaku nanti. Do-jun mengangkat kepalanya dan bertanya, apa maksud kakek? Kakeknya tertawa lepas, namun dengan nada yang penuh peringatan, kau harus tahu bahwa bisa saja semua ini kulakukan demi grup Soyang juga, jangan merengek saat aku memukulmu dari belakang. Do-jun pun bergumam pelan, wah, serius nih, sampai sekarang pun kakek masih bermain tarik ulur. Ia menatap kakeknya yang tertawa lepas, sadar bahwa di balik candaannya, kakeknya selalu memiliki strategi yang kompleks dan tak terduga. Keesokan harinya, suasana di Dea Konstruksi mendadak berubah. Tanpa aba-aba, segerombolan orang yang dipimpin oleh Oh Se-yun dan Do-jun tiba-tiba muncul di kantor perusahaan, mengejutkan semua orang. Kang Mu-jin, yang bergegas menyambut, tampak kebingungan, dengan nada terkejut. Ia bertanya, Oh Se-yun, kenapa Anda tiba-tiba datang kemari? Oh Se-yun, dengan tenang namun penuh wibawa, menjawab, apa kita akan berbicara di sini? Apa Anda tidak keberatan jika orang-orang mendengarnya? Merasa tersudut, Kang Mu-jin buru-buru berkata, mari kita pergi ke ruang konferensi. Mereka pun berjalan ke ruangan itu dengan suasana yang tegang. Setelah tiba di ruang konferensi, Kang Mu-jin mencoba bertahan. Dengan nada mendesak, ia berkata, apa yang Anda lakukan? Bagaimana mungkin kami menemukan pembeli saham Anda dalam waktu semalam? Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, Oh Se-yun memotongnya dengan tegas. Saya sudah bilang, kami akan menyelesaikannya untuk Anda hari ini. Apa orang yang menjabat sebagai direktur eksekutif sepertimu masih belum mengerti? Nada suaranya dingin dan penuh tekanan. Kang Mu-jin terpaku, apa maksud Anda? Tanyanya bingung. Dengan santai, Oh Se-yun duduk di kursi dan tersenyum tipis. Semuanya sudah berakhir, katanya dengan tenang. Sekarang, kami berpikir untuk mengambil hak pemegang saham terlebih dulu. Setelah itu, seorang anggota tim Oh Se-yun dengan tenang berkata kepada Kang Mu-jin, Undang-undang tentang Audit Eksternal Perseroan Terbatas, Pasal 14, tentang pemeliharaan dan pengungkapan laporan audit, menyatakan bahwa pemegang saham atau kreditur perusahaan dapat mengakses dokumen kapan saja selama jam kerja. Mereka juga dapat meminta penerbitan dokumen setelah membayar biaya yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan nada tegas, ia menambahkan, Anda mendengarnya, kan? Oh Se-yun kemudian melanjutkan dengan tajam, tolong bawa semua dokumen pembukuan perusahaan dari tahun lalu dan tahun sebelumnya,
beserta dokumen pendukung selama 2 tahun terakhir, ke ruangan ini. Sebagai pemegang saham, saya meragukan kemampuan manajemen perusahaan ini. Dengan tatapan penuh wibawa, Oh Se-yun menegaskan, saya harus melihat secara langsung bagaimana kalian mengelola perusahaan hingga menjadi seperti ini. Kang Mu-jin yang masih kebingungan tiba-tiba tersentak oleh suara Do Jun yang tegas, Direktur Eksekutif, apa yang sedang Anda lakukan? Tolong segera bawa dokumen yang diminta oleh pemegang saham, kecuali jika Anda ingin memperbesar masalah ini. Perintah itu membuat Kang Mu-jin semakin panik. Ia segera bergegas ke ruang CEO dan menemui seseorang di sana. Dengan wajah cemas, ia berkata, orang-orang dari Fantasi sudah menguasai ruang konferensi untuk melakukan audit eksternal. Orang di depannya, yang tak lain adalah CEO Kang Mu-seong, menatapnya tajam dan bertanya, apa yang terjadi? Kau bilang kemarin kau sudah menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dengan nada gagap, Kang Mu-jin menjawab, dia pulang setelah menyampaikan niatnya untuk menjual kembali sahamnya. Saya tidak tahu dia akan menusuk kita dari belakang seperti ini. Kang Mu-seong, yang terlihat semakin kesal, langsung berkata dengan nada dingin, bagaimana sih kau mengurus masalah ini? Tiba-tiba telepon di hadapan Kang Mu-seong berdering. Dengan nada serius, ia menjawab, CEO Song, ini aku. Apa, mereka juga menyerbu tempatmu? Kang Mu-jin yang mendengar itu langsung bertanya, apa, mereka juga pergi ke kantor akuntan? Kang Mu-seong menutup teleponnya dengan ekspresi marah dan berkata dengan geram, si brengsek itu. Kang Mu-jin mencoba menenangkan situasi, berkata, Kak, bukankah ini hanya permainan mereka untuk menaikkan harga saham? Kang Mu-seong memandang adiknya dengan tajam, apa maksudmu? Kang Mu-jin melanjutkan dengan yakin, bukankah begitu? Saya masih mengingat sorot mata dan raut wajahnya kemarin dengan jelas. Dia bukan tipe orang yang melakukan hal seperti ini tanpa alasan. Saya yakin tujuannya adalah uang, bukankah dia orang saham? Kang Mu-seong menatapnya ragu, jadi maksudmu semua ini hanya pertunjukan? Kang Mu-jin tersenyum tipis, tak salah lagi, karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari audit eksternal ini. Dengan nada penuh kekesalan, Kang Mu-seong berkata, jadi apa kesimpulannya? Kang Mu-jin dengan percaya diri menjawab, saya akan membawa Oh Se-on kemari, kita harus menentukan siapa yang menang atau kalah di sini dan menyuruhnya pergi. Kang Mu-seong terdiam, berpikir keras dengan wajah yang penuh tekanan. Tiba-tiba Kang Mu-jin menyela, Kak, kita tidak punya waktu untuk ragu, kita harus menyelesaikannya sebelum semuanya jadi lebih rumit. Kang Mu-seong mengalihkan tatapannya ke adiknya dan berkata dengan nada keras, hei, bocah, belum sehari kau bilang ini bukan masalah besar, sekarang kau bicara tentang menentukan siapa yang menang atau kalah. Bagaimana kalau kita menghancurkan segalanya saja? Kang Mu-jin tetap tenang meski nadanya penuh keyakinan, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, kan? Sebelum mereka membuat keributan besar dan mulai membahas hak pemegang saham? Kakaknya akhirnya menghela napas berat dan berkata dengan nada tegas, baiklah, aku mengerti, berhentilah bicara dan cepat bawa dia kemari. Adiknya mengangguk cepat, baik, dia pun segera bergegas meninggalkan ruangan. Setelah di ruang konferensi, Oh Se-on berkata dengan nada datar, apa yang Anda katakan, jika CEO Anda punya sesuatu untuk disampaikan, katakan padanya untuk datang kemari langsung. Oh Se-yun, dengan tatapan tajam, menambahkan, lalu, jangan buang-buang waktu, segera bawa dokumen pembukuan ke sini. Suaranya penuh tekanan, memperjelas bahwa mereka tidak menerima alasan lagi. Beberapa saat kemudian, Kang Mu-seong tampak gelisah, mondar-mandir di ruangan CEO tanpa henti, wajahnya tegang, mencoba memikirkan langkah berikutnya. Sementara itu, adiknya duduk santai di sofa, menatap kakaknya dengan senyum tipis. Kak, jangan khawatir, bagaimana mungkin orang-orang yang hanya tahu berinvestasi di Yewido bisa menemukan apa yang kita sembunyikan di antara begitu banyak dokumen? Dia melanjutkan dengan nada yakin, sepertinya mereka hanya membuat keributan untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Tapi itu tidak akan mudah. Mereka bahkan tidak tahu apa yang harus mereka cari. Pada akhirnya, mereka pasti akan menghubungi kita lagi setelah terkubur dalam tumpukan dokumen. Adiknya tertawa kecil, seolah merasa sudah di atas angin. Di ruang konferensi, Do Jun dan Oh Se-yun bersama timnya sibuk memeriksa tumpukan dokumen yang berserakan di meja. Tiba-tiba, seorang pria berkacamata memanggil Oh Se-yun, "Oh, coba lihat ini," katanya sambil menyerahkan dokumen. Oh Se-yun memperhatikan dokumen tersebut dengan seksama. Pria berkacamata itu melanjutkan, sepertinya mereka melakukan transaksi valuta asing secara ilegal. Uang terakhir yang Anda kirim bahkan sama sekali tidak masuk ke Korea Selatan. Mata Oh Se-yun menyipit tajam, apa itu artinya mereka bermain-main dengan nilai tukar uang dan mencuri dolar? Pria berkacamata mengangguk, benar, mereka menggelapkan uang dengan menyamar sebagai pengimpor bahan mentah dan melakukan pertukaran mata uang. Dengan fluktuasi nilai tukar saat ini, mereka mengambil keuntungan besar dari sana. Do Jun yang mendengarkan penjelasan itu langsung bertanya, maksud Anda, mereka tidak benar-benar mengimpor bahan mentah? Benar, jawab pria itu. Jika dilihat dari detail ini, mereka mengimpor material interior kelas atas seperti lampu gantung.
Tapi, jumlah uang yang dilaporkan sangat besar. Dengan dana sebanyak itu, mereka seharusnya membutuhkan lebih dari 6 kontainer, mengingat ukuran barangnya cukup besar. Tapi di sini tertulis bahwa mereka hanya menggunakan 1 kontainer. Pria itu menarik napas panjang sebelum menambahkan, mereka bahkan merayu pihak Bea Cukai, para bajingan ini benar-benar tahu cara bermain kotor. Oh Seyun, yang sedang memeriksa dokumen itu, mengangkat kepalanya dan bertanya, apa Anda yakin dengan temuan ini? Pemuda berkacamata itu menjawab tegas, kami yakin, barang-barang yang ada dalam daftar ini adalah produk yang sudah kami tangani ratusan kali. Saya mungkin tidak tahu jumlah atau harga piring di rumah saya, tapi saya tahu harga dan ukuran barang-barang ini dengan pasti. Oh Seyun mengangguk, kalau begitu, bagaimana kalau kita akhiri semua ini sekarang? Namun, Dojun segera menyela, tunggu sebentar, saya ingin menelepon terlebih dulu. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Ketika telepon tersambung, suara tua di ujung sana bertanya, ada apa? Dojun menjawab dengan nada puas, ternyata kakek mengirimkan orang-orang yang luar biasa. Kami berhasil menemukan hal luar biasa ini dalam waktu kurang dari 2 jam. Rasanya seperti sedang memegang sebilah pisau. Di seberang telepon, kakeknya tertawa kecil, kau lihat sendiri, kan, orang-orang yang kukirim adalah para profesional. Dojun tersenyum dan menjawab, sekarang saya yakin setelah melihatnya langsung. Kakeknya kemudian menambahkan dengan nada serius, aku akan menelepon Jaksa Agung. Mereka akan membawa surat perintah penggeledahan dan penyitaan di penghujung hari ini. Terima kasih, kata Dojun dengan mantap sebelum menutup teleponnya. Setelah itu, Oh Seyun pun tersenyum tipis sambil berkata, ayo kita pergi, mereka bergegas menuju ruang CEO. Di ruang CEO, Kang Mujin, yang tampak tersenyum dan percaya diri, ya ampun, kenapa kalian semua datang secepat ini, masih ada cukup waktu untuk meninjau dokumen-dokumen itu, apa mata kalian sudah terlalu lelah melihat dokumennya? Dojun pun berkata dengan tenang, setelah melihat kalian berdua, kami jadi paham kenapa perusahaan ini bisa menjadi seperti ini. Apakah kami terlihat seperti orang yang menyerah hanya dalam waktu 2 jam? Tiba-tiba, Kang Museong menatap Dojun dengan tajam dan berkata dengan nada tinggi, siapa dia? Siapa orang kurang ajar ini? Dojun menjawab tanpa gentar, saya adalah orang yang baru saja melaporkan para eksekutif perusahaan dan seluruh keluarga pemilik Dea Konstruksi ke kejaksaan. Dengan situasi seperti ini, rasanya tidak pantas jika kita berbicara santai dan menjaga kesopanan, bukan? Kang Museong dan Kang Mujin terkejut mendengar pernyataan Dojun. Mereka berdua serempak berkata, apa? Namun, Dojun tetap tenang dan melanjutkan, kalian pasti sudah menempatkan beberapa orang di kantor kejaksaan, jika tidak percaya, kalian bisa memeriksa sendiri. Tanpa membuang waktu, Kang Mujin segera mengambil telepon di sudut ruangan untuk memastikan ucapan Dojun. Sementara itu, Kang Museong menatap Dojun dengan penuh kemarahan dan berkata, apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Apa kalian ingin kita semua hancur bersama? Kalau perusahaan ini bangkrut, saham kalian juga akan jadi tidak ada nilainya. Tak lama kemudian, Kang Mujin selesai menelepon dan melaporkan dengan wajah tegang, Kak, Departemen Investigasi Keuangan Kantor Kejaksaan Wilayah Barat telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Dilihat dari seberapa cepat perintah ini dilaksanakan, sepertinya memang ada pihak yang menekan mereka. Mendengar itu, Kang Museong mengumpat dengan kesal, sial. Dojun menatap dengan tajam, lalu melanjutkan dengan suara yang penuh ketegasan, setelah mengambil alih grup Ajin dan menelan Soyang Motor, kami juga punya orang di kejaksaan. Usaha kami sangat besar agar kami dan mereka bisa saling bantu. Dia berhenti sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke CEO Kang dan berkata dengan nada yang lebih tajam, oh ya, CEO Kang, apakah kita harus menyuap pejabat publik agar mereka mau membantu kita? Saya yakin Anda sudah punya pengalaman, jadi, bisakah Anda memberi saya beberapa saran? Dojun kemudian melanjutkan dengan suara yang lebih dingin, seluruh anggota keluarga dan eksekutif perusahaan Anda akan mendapat larangan untuk pergi ke luar negeri, berhentilah berpikir untuk melarikan diri dengan pesawat pada malam hari dan ikuti penyelidikan dengan patuh. Kemudian, dengan langkah mantap, dia berkata, mari kita pergi. Sebelum mereka pergi, Oh Seon menambahkan dengan senyum tipis, ruang interogasi kejaksaan itu menakutkan dan menyiksa. Jadi, hubungi saya jika Anda sudah membuat keputusan. Anda tahu nomor telepon saya, kan? Terakhir, dia memberi peringatan dengan tegas, Anda akan tamat jika ketakutan di depan jaksa. Dengan itu, mereka meninggalkan ruangan, meninggalkan Kang Museong dan Kang Mujin dalam kebingungan dan kecemasan yang mendalam. Di kediaman Jin Yongchul, suasana rapat cukup tegang. Jin Yongchul memecah keheningan dengan suara tegas, siapa yang paling muda di sini? Seorang pria dari Soyang Konstruksi, Hong Seng-kol, dengan cepat menjawab, Pak Presiden, yang paling muda adalah Kim Go-yong-sik, Direktur Departemen Pendukung Konstruksi Kantor Pusat. Namun, sebelum ada tanggapan, seorang lainnya menundukkan kepalanya. Jin Yongchul menatap tajam dan bertanya lagi, kapan kau menjadi direktur?
Orang tersebut menjawab dengan tenang, saya dipromosikan sebagai direktur saat perombakan personel bergilir musim semi tahun lalu. Jin Yongchul menyeringai dengan nada sarkastik, kau mendapat promosi lagi setahun kemudian, kau memang beruntung. Di sekitar meja rapat, orang-orang mulai berbisik. Dia akan naik dari direktur menjadi direktur pelaksana, salah satu dari mereka berkomentar. Lainnya menimpali, dan itu hanya dalam waktu setahun. Namun, pernyataan Le Hakjai membuat suasana semakin pelik. Anda sekalian akan segera dipindahkan ke perusahaan lain, tentu saja, Anda semua akan mendapat perlakuan yang lebih baik dan naik sekitar 1 atau 2 level dibandingkan di Soyang Konstruksi, ujarnya dengan nada datar. CEO Hong pun bergumam, dipindahkan ke perusahaan lain? Ia merenung sejenak, kemudian melanjutkan, sekarang jabatan yang melonjak dan gaji yang naik bukanlah hal yang penting, kami akan dipindahkan ke perusahaan lain yang lebih buruk. Jika dipindahkan ke anak perusahaan dan bukan perusahaan afiliasi, bukankah itu berarti pangkat kami jelas-jelas diturunkan? Setelah mendengar pernyataan Le Hakjai, suasana dalam rapat semakin panas. Le Hakjai melanjutkan, Direktur Eksekutif Baik Jai Jin akan menjadi CEO, Direktur Pelaksana Jong Wang Tai akan menjadi Wakil CEO, dan Direktur Kim akan menjadi Direktur Pelaksana Manajemen Bisnis Kantor Pusat. Anda sekalian akan dipindahkan ke posisi itu. Di antara mereka, terdengar bisikan khawatir. Kami akan dipindahkan kemana? Tanya salah satu dari mereka. Jika itu perusahaan afiliasi yang setingkat dengan Soyang Konstruksi, berarti kami akan naik pangkat, tapi bagaimana kalau bukan? Le Hakjai tidak terpengaruh dengan kebingungan di sekitarnya dan melanjutkan dengan tegas, tempat kerja baru kalian sekalian adalah Dea Konstruksi. Mendengar kata Dea Konstruksi, suasana semakin tegang di ruang rapat. Beberapa dari mereka mulai berbisik satu sama lain, bukankah perusahaan itu akan segera bangkrut? Tanya seseorang dengan cemas. Selain itu, perusahaan itu tidak ada hubungannya dengan grup Soyang. Timpal yang lain meragukan masa depan mereka di tempat itu. Namun, Jin Yongchul tidak terpengaruh dengan keraguan yang mulai berkembang di antara para eksekutif. Dengan tenang, dia berkata, aku akan menjelaskannya pada kalian sekarang, dengan begitu kalian akan lebih tenang. Setelah mendengar penjelasan Jin Yongchul, suasana di ruangan rapat semakin serius. Jin Yongchul melanjutkan dengan tegas, Dea Konstruksi akan segera dikuasai oleh Fantasi. Kalian tahu Fantasi, kan? Seseorang di antara mereka bertanya, bukankah itu perusahaan yang mengakuisisi grup Ajin dan melakukan merger dengan Soyang Motor? Jin Yongchul mengangguk, benar, perusahaan investasi itu, mereka sedang mengusahakannya sekarang, dan paling lambat dalam 2 tahun 3 bulan, mereka akan menjadi pemegang saham utama di Dea Konstruksi. Seseorang lagi bertanya dengan ragu, tapi rumor tentang kebangkrutan mereka sudah menyebar. Dengan senyum lebar, Jin Yongchul menjawab, Fantasi akan mengambilnya sebelum bangkrut dan membawanya ke puncak. Tapi kenapa kalian semua terlihat sangat gelisah? Tatapannya tajam. Lalu dia melanjutkan, sampai-sampai kalian berani memotong ucapanku. Suasana hening seketika, dan para eksekutif yang hadir langsung berdiri dan menundukkan kepala. Maafkan kami, Pak Presdir, kata mereka serempak. Jin Yongchul, dengan senyum kembali menghiasi wajahnya, melanjutkan, tak apa, kalian bisa saja merespons seperti itu karena ini terlalu mendadak. Bagaimanapun, tugas kalian sudah jelas, membuat Dea Konstruksi berada di puncak secepat mungkin. Setelah mendengar penjelasan Jin Yongchul, mereka semua menjawab dengan patuh, baik, Pak Presidir. Jin Yongchul pun melanjutkan dengan serius, ketika Dea Konstruksi sudah berada di puncak dalam waktu 2 tahun, perusahaan itu akan menjadi perusahaan afiliasi grup Soyang. Dea Konstruksi tidak akan digabungkan dengan Soyang Konstruksi. Jika kedua perusahaan itu digabungkan, jabatan di perusahaan akan menyusut, padahal kalian sudah bekerja keras untuk membesarkannya. Ia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, jadi, perusahaan itu akan menjadi perusahaan konstruksi lain di grup. Seseorang bertanya, dengan sedikit ragu, Pak Presidir, maaf jika saya lancang, ada hubungan apa antara Fantasi dan grup Soyang? Apa Fantasi adalah perusahaan investasi yang Anda dirikan? Jin Yongchul tersenyum dan menjawab, betapa menyenangkannya jika Fantasi adalah milikku. Bukankah ada rumor yang mengatakan mereka punya uang tunai sangat banyak? Orang itu kembali bertanya, kalau begitu. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, Jin Yongchul bergumam pelan, bahkan Le Hakjai menunggu-nunggu jawabannya tanpa sanggup bertanya. Apa dia bisa mendengar jawabannya hari ini? Suasana menjadi lebih tegang, dengan semua orang di ruangan tersebut menunggu jawaban yang akan diberikan oleh Jin Yongchul. Jin Yongchul tersenyum sambil melanjutkan, orang yang kupercayai seperti kalian adalah pemegang saham utama Fantasi. Bisa dikatakan, perusahaan ini dibuat dengan modalnya. Setelah mendengar itu, Le Hakjai langsung bergumam dalam hati, memahami kata-kata Jin Yongchul tersebut. Dan ia berkata dalam hatinya, jika Presidir berkata seperti itu, berarti orang yang beliau maksud adalah terlintas seseorang di pikirannya, yaitu Jin Dojun. Le Hakjai pun bergumam dalam hati, akhirnya sekarang puzzle-nya selesai.
Ia merenung, Presidir Jin bukan tipe orang yang akan mengirim orang-orang terdekatnya untuk membantu orang lain jika bukan darah dagingnya sendiri. Orang yang dapat Presidir percayai seperti personel inti Soyang dan membuat Presidir memberikan dukungan penuh pada fantasi untuk memburu perusahaan domestik adalah Jin Dojun. Mungkin warisannya ini sebenarnya bukan untuk putranya, melainkan cucunya. Scene berpindah di sebuah gedung. Di dalam ruangan interogasi itu, Dojun menatap CEO Kang dengan tajam dan berkata, "Apa ada kondisi yang lebih baik untuk Anda dibandingkan ini? Anda akan diberi uang untuk hidup, tidak perlu lari ke luar negeri pada malam hari, dan Anda tetap bisa tinggal di Korea Selatan, kampung halaman kita. Tapi jika Anda tidak menerima kondisi ini, maka Anda harus mengembalikan semua uang yang anak-anak Anda terima sebagai gaji dari perusahaan. Itu adalah pemberian yang tidak sah." Di seberang meja, seorang pria muda tengah makan dengan santai, memperhatikan pembicaraan itu dengan dingin. Tiba-tiba, CEO Kang tampak teringat pada interogasi sebelumnya. Dengan ekspresi terganggu, pria muda itu berkata dengan nada mengejek, "Apa Anda tidak ingat, Anda sudah menandatangani nota pembayaran itu? Apa saya perlu mengingatkan Anda lagi?" CEO Kang, yang mulai kehilangan kesabaran, menjawab dengan nada marah, "Bodoh, beraninya kau bicara seperti itu." Namun, pemuda itu balas berkata dengan sinis, "Hei, keparat, negara kita mungkin saja akan hancur, tapi Anda malah mencuri uang perusahaan supaya bisa hidup enak. Bahkan, Anda punya rencana melarikan diri ke luar negeri, kan? Saya rasa tidak akan ada yang protes jika orang seperti Anda dijatuhi hukuman mati tanpa persidangan. Bajingan." Mendengar itu, amarah CEO Kang memuncak. Ia mengepalkan tangan dengan kesal lalu berteriak, "Kau bajingan!" Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan santai memberikan rokok kepada CEO Kang, sembari bertanya, "Apa Anda mau merokok?" Namun, CEO Kang yang marah menolaknya dengan tegas, "Aku tidak membutuhkannya. Aku ingin tahu bagaimana kejaksaan bisa melakukan ini padaku." Pria parubaya itu, masih dengan rokok di tangannya, berkata dengan tenang, "Pak CEO, menurut Anda, siapa yang paling berkuasa di negara kita saat ini?" CEO Kang, yang kesal dengan situasi tersebut, menjawab dengan suara tinggi, "Apa seseorang dari kalangan atas?" Pria parubaya itu menggelengkan kepala dan berkata, "Bukan, saat ini yang menjadi raja di negara kita adalah orang yang melepas dolar." Mendengar hal itu, CEO Kang langsung bertanya, "Sebenarnya, apa maksudmu?" Pria parubaya itu menghembuskan asap rokoknya, lalu menjawab dengan pelan, "Fantasi Investment memegang dolar dan sedang bernegosiasi dengan Komite Transisi Pemerintahan. Mereka bilang, akan melepas dolar dengan syarat dapat mengambil alih dea konstruksi yang akan bangkrut. Sayangnya, Pak CEO, Anda telah menjadi mangsa mereka." Pria parubaya itu melanjutkan penjelasannya, "Dan bukti Anda mencuri uang itu sangat jelas. Banyak kesaksian dari para eksekutif dan karyawan, serta dokumen yang menjadi bukti nyata perbuatan Anda. Jadi, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda." Mendengar itu, CEO Kang yang semakin kesal bertanya, "Apa itu berarti aku akan dituntut?" Parubaya itu menjawab dengan tenang, "Saya yakin Anda tahu harus kemana untuk meminta tolong jika ingin menghindarinya." CEO Kang, masih dengan kebingungannya, bergumam, "Fantasi Investment," sambil memandang Dojun, lalu dia bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Dojun dengan wajah datar menjawab, "Bawalah kembali uang perusahaan yang Anda curi tanpa sisa sepersen pun, kami akan membeli saham yang keluarga Anda miliki dengan uang itu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan masa tua." CEO Kang, yang merasa terpojok, kemudian bertanya, "Lalu bagaimana dengan penyelidikan jaksa?" Dojun menjawab dengan santai, "Tentu saja, penyelidikannya akan ditutup." Mendengar itu, CEO Kang terkejut, menundukkan kepalanya, dan dengan nada pasrah berkata, "Aku akan bersikap kooperatif, tolong tepati saja janjimu." Dojun pun tersenyum, seolah-olah sudah mengatur segala sesuatu dengan rapi. Beberapa saat kemudian, Dojun dan Oh Seon berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Oh Seon memecah keheningan dengan berkata, "Jika dilihat sekilas, kurasa jumlahnya sekitar 80 miliar. Dojun merespons dengan tenang, "Kalau begitu, hanya dengan menahan setengahnya, dia minimal sudah mengantongi uang sekitar 350 miliar. Oh Seon mengangguk, "Kupikir setidaknya dia punya 200 miliar. Dojun terkejut dan bertanya, 200 miliar, Oh Seon, yang mulai kesal, menjelaskan, "Benar, 80 miliar itu pasti uang yang mereka curi sejak tahun lalu. Bukankah mereka sudah mencuri uang seumur hidup mereka? Kita harus menemukan semuanya." Dojun dengan yakin menjawab, "Kita pasti bisa menemukannya. Kita perlu membuat orang tua itu mengerti bahwa dia harus mengubah sisa hidupnya menjadi uang." Oh Seon, yang semakin terbakar emosi, menambahkan, "Mesti kita dapat menemukan semuanya seperti katamu. Memikirkan bajingan seperti itu menikmati masa tuanya dengan uang hasil penjualan saham membuat darahku mendidih." Dojun dengan santai menjawab, "Itu tidak akan terjadi, karena kita akan membuat seluruh uang pembayaran saham masuk ke perusahaan." Oh Seon, yang semula tenang, terkejut dan bertanya, "Kau akan membuatnya jadi orang melarat, apa itu mungkin?"
Dojun tersenyum, itu sebabnya saya harus bertemu orang tua itu, maksud saya, kakek saya. Mendengar itu, Oh Sehun rampak terkejut. Dojun kemudian bergumam, hidup memang sangat lucu. Dunia bisa bergerak menurut keinginan seseorang. Perkataan bahwa dunia adalah taman bermain bagi mereka yang memiliki harta dan neraka bagi mereka yang tidak memilikinya, terlintas dalam pikiranku. Pada malam harinya, di kediaman Jin Yongchul, kakeknya bertanya dengan suara rendah. Apa CEO Kang si bajingan itu menyerahkan uang yang dia curi dengan sukarela? Mendengar pertanyaan itu, Dojun menjawab dengan tenang, yang dia akui dengan sendirinya hanya 80 miliar, tapi sekarang, saat tim audit Soyang dan akuntan dari Yewido memeriksa kondisi 10 tahun terakhir dengan bantuan jaksa dan karyawan Dea Konstruksi, saya rasa jumlah yang terungkap akan jauh lebih besar. Jin Yongchul menatap cucunya dengan tajam dan bertanya, apakah kau akan memberinya uang setelah menerima saham keluarganya? Jumlahnya pasti tidak sedikit. Dojun menjawab dengan mantap, bagaimanapun juga, fakta bahwa dia menggelapkan uang sudah terungkap. Saya ingin membuatnya mengembalikan seluruh uang hasil pembelian saham ke perusahaan, agar dia bisa menghindari hukuman penjara. Mendengar penuturan Dojun, kakeknya tertawa dan berkata dengan penuh sindiran, CEO Kang, bajingan itu akan bangkrut. Dojun menanggapi dengan kesal, saya tidak bisa memaafkannya. Kakeknya pun bertanya dengan penasaran, kau tidak bisa memaafkannya, apa yang membuatmu semarah itu? Dojun menjawab dengan penuh emosi, jika dia mengurus gaji karyawan yang tertunggak, saya akan memberinya cukup uang untuk hidup. Nyatanya, dia hanya memikirkan diri sendiri sementara lebih dari 2.000 karyawan hanya bisa mengisap jari selama lebih dari 3 bulan tanpa dibayar. Saat ini, pinjaman bank sangat ketat, dan banyak karyawan yang harus meminjam dari rentenir untuk biaya hidup mereka. Dengan tatapan tajam Dojun melanjutkan, keputusan yang mereka rasakan seharusnya juga dirasakan oleh CEO Kang. Mendengar itu, kakeknya terkejut dan berkata dengan nada berat, astaga, aku tidak mengetahui hal itu, bagaimana kau bisa memahami perasaan para karyawan? Dojun bergumam pelan, karena saya juga pernah menjadi karyawan seperti itu, saya tahu betul kalau gaji bulanan yang menjadi sumber kehidupan keluarga terputus 1 bulan saja, keluarga kami akan diselimuti awan gelap dan terjatuh ke lautan utang. Dojun kemudian menundukkan kepalanya dan berkata dengan lirih, saya tidak bisa melupakan wajah muram para karyawan saat saya pertama kali mengunjungi Dea Konstruksi. Setelah itu, kakeknya pun berkata dengan bijak, ya, jangan lupakan perasaan itu, apapun yang terjadi, kau harus memberi makan para karyawan. Tidak ada yang lebih buruk dari kelaparan. Dojun bergumam, apa kakek menyembunyikan sisi dirinya yang ini? Setahuku, kakek adalah orang yang berdarah dingin, yang menganggap kematian seseorang yang bekerja di lokasi industri sebagai keluarga sebagai pengeluaran. Kakeknya mengangkat satu jarinya dan menjawab, karena manusia akan berkhianat ketika mereka sedang kelaparan, kau langsung tahu setelah melihat Dea Konstruksi. Bukankah semua karyawan yang pernah menulis nota ikut maju untuk mencari uang yang disembunyikan oleh CEO Kang? Dojun bergumam pelan, ternyata sesuai dugaan, soal karyawan tidak boleh kelaparan yang dikatakan kakek barusan ternyata punya arti yang sangat berbeda. Kakeknya melanjutkan, hanya ada 2 jenis orang yang akan mengkhianatimu. Orang yang tidak bisa bertahan karena terlalu lapar, dan orang yang tidak pernah merasa kenyang, tak peduli seberapa banyak dia makan. Yang pertama adalah kesalahanmu karena tidak bisa menyediakan makanan untuk mereka, dan yang kedua juga kesalahanmu karena tidak dapat menilai orang dengan benar. Camkan baik-baik itu. Dojun mengangguk, iya, kakek. Dojun pun bergumam dalam hati, ternyata ini bukan rasa simpati, melainkan kewaspadaan. Pada tanggal 25 Februari tahun 1998, Presiden Republik Korea dilantik. Dalam pidatonya di depan publik, beliau berkata, rakyat Korea yang saya hormati dan cintai, hari ini saya dilantik sebagai Presiden ke-15 Korea Selatan. Adegan berpindah ke sebuah gedung, di mana di sebuah ruang rapat, beberapa orang terlihat berkumpul di sekitar meja besar. Di sana, Oh Seon dengan percaya diri dan berkata, ini soal para karyawan Dea Konstruksi yang tidak bersalah, mereka takkan terlantar jika Anda semua, para kreditor, memberi mereka sedikit kebaikan hati. Seorang pria parubaya di antara mereka menjawab dengan nada skeptis, kebaikan hati apa yang Anda maksud? Tanpa ragu, Oh Seon mengeluarkan sebuah dokumen dari mapnya dan menyerahkannya kepada para kreditor. Sambil menunggu mereka melihat dokumen itu, ia berkata, Anda semua akan mengerti setelah melihat struktur organisasi ini. Kami memiliki hubungan yang cukup dekat dengan grup Soyang. Para kreditor terlihat membaca dokumen itu dengan serius, dan beberapa dari mereka mulai berdiskusi dengan nada yang lebih tenang. Melihat perubahan suasana, Oh Seon melanjutkan, dengan begitu, saya rasa keraguan yang Anda miliki tentang bagaimana orang-orang dari perusahaan investasi yang hanya berurusan dengan uang dapat mengelola perusahaan konstruksi akan terjawab. Dalam ruang rapat yang tegang itu, pria parubaya meletakkan dokumen yang diberikan oleh Oh Seon dan berkata dengan serius, kami mengakui bahwa para pimpinan di Dea Konstruksi adalah orang-orang hebat. Kalau begitu, beritahu kami secara jujur, apa yang fantasi inginkan dari kami.
Oh Seon tidak ragu dan menjawab dengan tenang, tolong perpanjang pembayaran pinjaman setidaknya 1 tahun. Pria parubaya itu bertanya, lalu, Oh Seon melanjutkan, yang kedua, kurangi bunga tunggakan dan ringankan utang, serta serahkan hak suara saham yang Anda semua miliki di Dea Konstruksi. Mereka semua terkejut mendengar permintaan itu, dan salah seorang pria parubaya lainnya berkata, saham adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan manajemen perusahaan pembayar utang, tapi Anda malah ingin mengambilnya? Oh Seon menatap mereka dengan tajam dan bertanya, apa yang bisa Anda kendalikan dari perusahaan yang sakit seperti Dea Konstruksi? Ketika Dea Konstruksi mendapatkan kembali kekuatannya, kami akan mengembalikan hak suara Anda semuanya. Mereka terdiam sejenak, merenung. Setelah itu, pria parubaya yang tadi berbicara kembali, kami membutuhkan waktu untuk berdiskusikan masalah ini, apa ada lagi? Oh Seon tersenyum tipis, tidak ada. Lalu Dojun, yang sejak tadi diam, ikut berbicara dengan tatapan serius, saya dengar ada 2 bank komersial yang akan dijual. Dalam hal kesehatan finansial, saya dengar Bank Seondong dapat bangkit kembali sepenuhnya. Pria parubaya yang duduk di depan mereka pun menjawab, benar, sebetulnya masih banyak tempat yang lebih berbahaya dibandingkan Bank Seondong. Namun mereka skalanya cukup kecil, Bank Seondong terdaftar sebagai target penjualan. Dojun menatap mereka dengan tatapan tajam dan berkata, bukankah ini kesempatan bagus karena pemerintah mendorongnya untuk dijual ke luar negeri? Mereka pun terkejut dan langsung bertanya, apa Anda berniat untuk mengambil alih Bank Seondong? Dojun menjawab dengan percaya diri, maksud saya, pergunakanlah kami akan mengambil alih bank itu dan menyerahkannya pada Anda semua, atau Anda semua bisa membentuk konsorium dengan fantasi. Mereka saling bertatap-tatapan, merenungkan kata-kata Dojun. Tiba-tiba, Dojun berdiri dan berkata, mari kita akhiri pertemuan hari ini. Kami harap bisa sesegera mungkin mendengar jawaban atas tawaran CEO kami tadi. Mereka terlihat bingung dan terkejut, tetapi tidak berkata apa-apa. Setelah itu, Osen dan Dojun pun keluar dari ruangan tersebut. Dalam perjalanan, Osen tidak bisa menahan rasa penasaran dan berkata, hei, apa yang tiba-tiba kau bicarakan tadi? Kau mengajak mereka mengambil alih bank. Dojun dengan tenang menjawab, Om, saat melihat ikan paus tepat di depan mata, bukankah semua ikan lain terlihat seperti ikan kecil? Osen kebingungan, apa maksudmu? Dojun melanjutkan, itu artinya, permintaan kita akan terasa sangat tidak penting karena kita menawarkan diri untuk mengakuisisi Bank Seondong, bukankah mudah bagi mereka untuk mengabulkan permintaan yang remeh? Oh Seon pun terkejut dan berkata, ya ampun, anak ini, caramu bertindak memang seperti Presdir Jin, itu benar-benar strategi yang bagus, sambil tertawa. Dojun pun bergumam, strategi yang bagus, kira-kira bagaimana ekspresi Om jika tahu tawaran untuk mengambil alih Bank Seondong itu sungguh-sungguh? Lalu, adegan berpindah ke grup Soyang. Tampak Jindogi memegang selembar kertas di tangannya dan bergumam, eksekutif Soyang Konstruksi mengundurkan diri secara massal, tapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Tiba-tiba, seseorang di sampingnya berkata, sepertinya CEO Hong Seung-chol mendapat perintah dari Presdir, memilih beberapa orang dan mempersiapkan mereka, termasuk direktur eksekutif, baik Jai Jin, adalah kebijakan CEO Hong. Orang-orang yang dipilih itu mulai bekerja di kantor fantasi investment di Yeouido. Jindogi pun langsung kaget dan berkata, jika itu fantasi, berarti maksudmu Oh Seun si bajingan itu? Lalu pria itu berkata, benar, baik Soyang Motor maupun peristiwa kali ini, tidak diragukan lagi bahwa fantasi memiliki hubungan yang erat dengan Presidir. Jindogi pun bergumam, fantasi tidak mungkin menjadi berangkas pribadi ayah. Jika ayah punya berangkas pribadi, dia tidak akan mengungkapkannya terang-terangan seperti ini. Lalu Jindogi berkata dengan keras, hanya itu, apa tidak ada lagi hal yang kau ketahui? Pria itu menjawab, maafkan saya, pihak mereka berulang-ulang mengatakan tidak bisa menjelaskan secara detail, karena Presidir menyuruh mereka tutup mulut untuk sementara waktu. Dia melanjutkan, bagaimana jika Anda yang bertemu mereka? Jindogi pun menjawab, mereka semua orang-orang ayah, mereka bukan orang yang akan menjawab hanya karena aku bertanya pada mereka. Pria itu berkata lagi, bagaimana dengan Direktur Kim Yong-sik? Lalu, Jindogi bertanya, Kim Yong-sik, pria itu menjawab, benar, dia masih terlalu muda untuk dibilang sebagai orang Pak Presiden. Sepertinya, dia merasa seolah melayang di udara setelah menjadi seorang eksekutif perusahaan beberapa waktu lalu. Selain itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketinggalan. Jadi, kalau Anda menelponnya, dia pasti akan mengesampingkan semuanya dan lari. Ajak dia untuk makan malam bersama-sama secara diam-diam. Pria itu menjawab, baik. Beberapa saat kemudian, di sebuah restoran, mereka sudah berada di meja makan. Jindogi mengambil botol alkohol dan menuangkannya, sambil berkata, maafkan aku karena terlambat merayakan promosimu. Pria itu menjawab, tidak apa-apa, Pak Wakil Presiden, dia adalah Kim Yong-sik. Lalu Jindogi berkata, ngomong-ngomong, aku tidak menyangka kau langsung mengundurkan diri setelah menjadi direktur. Kim Yong-sik pun menjawab, maaf,
Pak Wakil Presiden, saya terlalu sibuk bersiap-siap hingga tidak bisa memberi salam pada Anda secara layak. Jindogi kemudian berkata, tidak apa-apa kok, baik bekerja di luar maupun di dalam, bukankah kau masih bagian dari Soyang? Dia menatap pemuda itu dan melanjutkan, bagaimana, apa kau tidak merasa kesulitan bekerja dengan Cheo Seon? Kim Yong-sik menjawab, tidak kok, karena sudah lama tinggal di luar negeri, dia cukup santai. Jindogi bergumam dalam hati, dari sikapnya aku yakin dia tidak waspada terhadapku. Kalau begitu, bagaimana jika aku mulai pelan-pelan? Lalu Jindogi bertanya, apa itu berarti pekerjaannya berjalan cepat? Kim Yong-sik menjawab, benar, akuisisi Dea Konstruksi sudah ada di depan mata, dan proyek Sang Sagam Media City sudah memiliki konsep yang jelas dan terencana, terperinci. Lalu Kim Yong-sik berkata lagi, perhitungan akan masa konstruksi dan total biaya juga dapat diselesaikan selama semester pertama tahun ini. Jindogi bergumam, akuisisi Dea Konstruksi Digital GD, apa maksudnya? Lalu Kim Yong-sik melanjutkan, oh iya, Dojun, maksud saya, kepala departemen Dojun juga hebat, bukan hanya belajar bekerja, dia lebih tepat dikatakan sedang memimpin kami. Sesuai dugaan, Dara sepertinya memang tidak bisa dibohongi. Jindogi kembali bergumam, Jin Dojun, kenapa anak itu muncul dalam obrolan ini? Lalu Jindogi bertanya, oh iya, di sana ada Dojun, ya, kenapa kau menyebutnya kepala departemen? Aku baru pertama kali mendengarnya. Kim Yong-sik menjawab, Anda tidak tahu, lalu dia melanjutkan, ya, bukan apa-apa sih, dia hanya menyebarkan kartu namanya untuk memperkenalkan diri saat Cheo Seon mengajak berkeliling. Jindogi bergumam, Cheo Seon membawanya untuk belajar bekerja, lalu Jindogi berkata, ini pertama kalinya aku mendengar keponakanku yang bungsu sedang belajar di bawah pengawasan Cheo Seon, jadi, apa yang dia pelajari di sana? Kim Yong-sik pun menjawab, ah ya ampun, maaf, saya jadi membicarakan hal yang tidak seharusnya. Jindogi berkata, tidak kok, aku sibuk, jadi tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang keponakanku lakukan. Aku tidak apa-apa, jadi bicaralah dengan santai. Kim Yong-sik melanjutkan, dia dapat menebak situasi perusahaan secara kasar. Bahkan sebelum Pak Presiden mengatakannya, sepertinya targetnya adalah menjadi spesialis investasi, merger dan acquisition. Jindogi bertanya, seperti Cheo Seon? Kim Yong-sik menjawab, benar. Jindogi kemudian bergumam, jika dia memimpin investasi dan M&A dari luar tanpa memasuki grup Soyang, itu berarti dia hanya akan menjadi Jenderal Soyang, bukan orang yang mengincar posisi sebagai raja di Soyang. Jindogi berkata dengan suara rendah, hah, padahal aku berharap bisa punya setidaknya seorang keponakan yang menjadi jaksa. Ternyata Dara tidak bisa berbohong. Sambil menuangkan alkohol, dia melanjutkan, aku juga ingin mendengar pendapatmu. Apa menurutmu Dea Konstruksi dapat menjalankan proyek itu dengan lancar? Aku dengar itu proyek berskala besar. Tapi aku tidak terlalu memperhatikannya karena itu proyek eksternal. Kim Yong-sik menjawab, oh, begitu rupanya, proyek itu berjalan tanpa hambatan, jadi Anda tidak perlu khawatir, ini bisnis triliunan won, jadi seharusnya tidak ada satupun kesalahan. Jindogi bergumam, triliunan won, perusahaan di seluruh negeri sedang jatuh, tapi bagaimana mereka bisa menjalankan bisnis bernilai triliun won? Bagaimana mungkin? Selain itu, proyek dengan skala besar ini bukan diserahkan pada Soyang Konstruksi, melainkan perusahaan luar. Jindogi berpikir sejenak dan bergumam pelan, sebetulnya apa yang ayah pikirkan? Tiba-tiba, Kim Yong-sik bertanya, Pak Wakil Presiden. Jindogi segera menyahut, ah, ngomong-ngomong, kalaupun proyek itu berjalan lancar, bukankah cukup sulit untuk menggabungkannya dengan Soyang, karena perusahaan itu telah diambil oleh Fantasi? Kim Yong-sik menjawab dengan nada terkejut, benarkah? Tapi Pak Presiden mengatakan hal yang berbeda. Jindogi tersenyum tipis dan berkata, tanpa sadar, dari tadi kita hanya membicarakan soal pekerjaan, ayo, cepat makan. Namun, dalam hati Jindogi bergumam, apakah aku terlalu banyak bertanya? Ekspresinya mengatakan dia sadar ada yang aneh, akan sulit bagiku untuk menggalinya lebih dalam. Beberapa saat kemudian, di grup Soyang, Jin Sanggi sedang duduk di ruang kerjanya. Tiba-tiba, kakaknya Jindogi datang tanpa pemberitahuan. Jin Sanggi pun berkata, Kak, ada urusan apa kakak datang ke ruanganku? Bahkan kakak datang tanpa menghubungiku lebih dulu. Kakaknya menjawab dengan nada santai, ada yang ingin kudiskusikan denganmu? Kenapa? Apa kau merasa tidak nyaman? Jin Sanggi balas berkata, tidak kok, aku hanya takut karena kakak yang tidak pernah menghampiriku. Meskipun kantor kita bersebelahan, tiba-tiba datang. Kakaknya tersenyum kecil, dan Jin Sanggi melanjutkan dengan tegas. Aku yakin kakak tidak mampir hanya untuk menyapaku. Jadi, langsung saja katakan apa tujuan kakak. Kakaknya akhirnya menjawab, baiklah, apa kau tahu para eksekutif Soyang Konstruksi mengundurkan diri secara massal baru-baru ini? Jin Sanggi mengangguk dan menjawab, ya, bukankah perusahaan menjadi sangat gaduh karena hal itu? Nada suara kakaknya berubah serius. Aku bertanya, apa kau tahu alasannya? Jin Sanggi sedikit ragu, lalu berkata,
aku juga hanya mendengar desas-desus, jadi aku tidak tahu secara pasti. Kakaknya menatapnya dengan tajam, apa kau juga dengar bahwa itu ada hubungannya dengan Oseon dari fantasi? Jin Sanggi mengangguk lagi, ya, aku juga dengar bahwa mereka semua menjadi bagian dari Yowido. Kakaknya pun bergumam dalam hati, sesuai dugaan, Sanggi memiliki banyak mata-mata yang menjadi mata dan telinganya di perusahaan. Kalau begitu, dia pasti sudah tahu bahwa itu dilakukan untuk mengakuisisi Dea Konstruksi, kan? Kemudian kakaknya berkata, bukankah sebaiknya kita menyelidiki hubungan Oseon dari fantasi investment dengan ayah? Jin Sanggi pun bertanya dengan nada tenang, kenapa, apakah kakak khawatir? Kakaknya menjawab, bagaimana denganmu, apakah kau tidak khawatir? Dengan santai, Jin Sanggi menjawab, aku belum khawatir hingga detik ini. Kakaknya menatapnya tajam, kenapa? Jin Sanggi menjelaskan, aku berpikir mungkin ini karena Yonggi. Ayah sangat sayang pada Dojun, jadi, Yonggi pasti akan terlihat baik di mata ayah. Selain itu, sekarang Yonggi melakukan pekerjaannya dengan baik. Bukankah ayah ingin mewariskan sesuatu padanya karena dia adalah anak bungsu ayah? Kakaknya langsung bertanya, dan itu fantasi? Jin Sanggi mengangguk, aku dengar Oseon adalah teman Yonggi. Lalu, ayah menginvestasikan sejumlah uang di perusahaan itu, sepertinya ayah berniat memberikan bagian Yonggi setelah melatih dan membimbingnya dengan berbagai cara. Dia kemudian melanjutkan sambil tersenyum kecil, mungkin ayah berpikir kita dapat merebut kembali bagian yang ayah berikan pada Yonggi dengan mudah. Kakaknya langsung menanggapi, itu sebabnya ayah memberinya Soyang Motor dan perusahaan konstruksi. Apa kau tidak berpikir bahwa bagian yang Yonggi dapatkan terlalu banyak? Jin Sanggi tersenyum tipis, kakak sedang bicara soal Dea Konstruksi. Skala Dea Konstruksi hanya mencapai setengah dari Soyang Konstruksi. Bukankah itu sama saja dengan ayah membelah Soyang Konstruksi jadi dua dan memberikannya pada Yonggi? Mendengar pernyataan itu, kakaknya pun tersenyum dan berkata, dilihat dari betapa tenang dirimu, kurasa kau tidak tahu apa proyek pertama yang dia konstruksi kerjakan tahun ini. Jin Sanggi pun bergumam pelan, seperti yang kakak katakan, aku masih belum tahu proyek apa yang mereka kerjakan, apa kakak mengetahuinya? Kakaknya menjawab, walau ingin tahu tentang proyek itu, harga diri membuatmu enggan bertanya, jadi aku akan memberitahumu. Lalu dia dengan tegas berkata, proyek yang akan dia konstruksi ambil bernilai triliun won. Jin Sanggi terkejut dan berkata, serius, kakak bilang proyek triliunan? Kakaknya mengangguk, benar, kalau proyek itu berhasil, mungkin perusahaan itu akan sejajar dengan Soyang Konstruksi. Bukankah sebaiknya kita memastikan kenapa yang memberikan kesempatan emas itu pada orang lain? Jin Sanggi mendekati kakaknya dan berkata dengan nada ragu, apakah kakak tidak salah informasi? Bagaimana bisa mereka menjalankan proyek triliunan won ketika seluruh negeri kehabisan uang, apalagi itu Dea Konstruksi yang berada di ambang kebangkrutan? Jika punya uang sebanyak itu, mereka harus menunaikan hutang mereka dulu. Kakaknya menanggapi dengan serius, benar, kau juga berpikir itu tidak masuk akal, kan? Kakaknya melanjutkan, bagaimana kalau orang yang merencanakan dan memimpin semua ini adalah ayah? Jin Sanggi pun terkejut, matanya membelalak, apa, ayah? Kakaknya mengangguk perlahan, lalu berkata lagi, anggap saja ayah memberi perusahaan mobil pada Yonggi, seperti katamu, tapi ayah juga memberinya proyek bernilai triliunan won, apa iya, ini juga hanya hadiah yang diberikan pada Yonggi? Mendengar itu, Jin Sanggi tanpa emosi bertanya, lalu apa yang kakak inginkan? Kakak ingin aku melakukan apa? Kakaknya menjawab dengan tenang, ayo kita tanyakan pada ayah melakukan ini untuk siapa? Dan kenapa ayah melakukannya? Bukankah cukup dua orang saja, kau dan aku, yang bertarung memperebutkan mangkuk nasi bernama Soyang? Jin Sanggi langsung naik darah, itu kesalahan kakak, apa kakak tidak tahu? Setiap kali ada masalah, kakak akan lari ke ayah dan merengek, apa kakak tidak bosan? Kakaknya tetap tenang, aku dianggap merengek karena pergi sendirian. Tapi bagaimana jika aku pergi bersamamu? Bagaimana jika kita menanyakan status bisnis saat ini tanpa merengek atau menawarkan bantuan? Jin Sanggi diam sejenak, lalu kakaknya melanjutkan, kalau kita bilang akan melakukan segalanya untuk menyukseskan akuisisi Dea Konstruksi dan proyek besar itu takkan terdengar seperti rengekan, tapi sebagai urusan pekerjaan, kan? Dia melanjutkan lagi, bukankah sebaiknya berbagi informasi agar saat menemui ayah kita tidak terlihat seperti sedang merengek? Jin Sanggi dengan kesal berkata, sepertinya bukan Yonggi pelakunya, aku pernah ngobrol dengannya, yang Yonggi inginkan hanya satu, dia ingin mewariskan sesuatu pada Dojun. Kakaknya tampak heran, benarkah? Tidak kusangka. Jin Sanggi menegaskan, bagaimanapun, Yonggi itu seorang ayah, dia tidak mungkin bilang begitu jika ingin memiliki grup Soyang, artinya, dia hanya meminta ayah memberinya bagian yang cukup. Kakaknya merenung sejenak, lalu berkata, dibandingkan Yonggi, Dojun sepertinya lebih memungkinkan, ayah sangat perhatian pada Dojun, dan anak itu berhasil memenuhi harapan ayah. Dia menambahkan, bukan Dojun, kurasa ayah ingin menjadikan Dojun sebagai ahli keuangan, seperti spesialis investasi lainnya.
Jin Sanggi bertanya, apakah kakak yakin? Kakaknya menjawab, ya, dia belajar sungguh-sungguh di bawah arahan Oh Se-yun. Jin Sanggi berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, rasanya tidak ada seorang kandidat pun yang cocok. Dari awal, Sangi sudah tidak ikut campur, sementara Seo Yona tak punya kesempatan untuk terlibat. Mereka berdua pun terdiam, larut dalam pikirannya masing-masing. Pada malam harinya, Jin Dogi dan Jin Sanggi mendatangi ayah mereka. Di ruangan itu, ayah mereka langsung bertanya, kalian bertanya apakah aku punya hubungan dengan fantasi? Tiba-tiba, ayah mereka melanjutkan dengan nada tegas, hei, putra sulung dan putra kedua, bukankah sudah sepantasnya kalian tahu lebih dulu siapa lawan yang memegang pisau atau mawar, supaya kalian pantas disebut penerus Soyang? Jin Dogi, kebingungan, bertanya, apa maksud ayah? Ayah mereka menjawab dengan suara berat, apa kalian tidak ingat kejadian 3 atau 4 bulan lalu? Mereka membawa $1 miliar, menukarnya dengan won, dan mengambil Soyang Motor sebagai biaya penukaran mata uang, termasuk saham grup yang dipegang oleh Soyang Motor. Dengan tatapan tajam, ia menambahkan, kejadian seperti itu baru kualami sekali dalam hidupku, tapi kalian malah bertanya, mereka punya hubungan apa denganku? Jin Sanggi, dengan nada penasaran bertanya, jika tidak punya hubungan dengan mereka, kenapa ayah menerima kesepakatan yang tidak adil seperti itu? Ayah mereka menjawab singkat, apa yang akan terjadi jika aku tidak menerimanya? Jin Sanggi pun bergumam pelan, aku membuat kesalahan. Ia teringat saat itu, ketika mereka kekurangan dana dan hampir terpuruk dalam kebangkrutan tahap pertama, mereka merasa putus asa, tidak tahu bagaimana bertahan, kami kesulitan bertahan hanya dalam 10-15 hari, kami tidak punya pilihan selain menerima tawaran itu, meskipun syarat yang mereka ajukan jauh lebih buruk, pikirnya. Tiba-tiba, Jin Sanggi menundukkan kepalanya, merasa malu atas kata-katanya, saya sudah bicara tanpa pikir panjang, ujarnya dengan suara rendah, penuh penyesalan. Ayah mereka dengan tenang menjelaskan, kita bisa melewati krisis IMF karena memberi mereka Soyang Motor dan beberapa saham grup, jangan anggap ini terlalu tidak adil untuk kita. Namun, tiba-tiba Jin Dogi bertanya dengan cemas, tapi ayah, bukankah kita tidak perlu membantu mereka yang memegang pisau? Ayah mereka menatap tajam dan berkata, sebelum berdebat denganku, bukankah seharusnya kalian mencoba mencari tahu kenapa aku melakukannya? Aku merasa kalian menggelikan karena berdebat soal keputusanku. Jin Dogi, panik, langsung membela diri, jangan salah paham ayah, kami tidak berdebat dengan ayah. Jin Sanggi menambahkan, kami bertanya karena kesulitan memahami pemikiran ayah. Ayah mereka, seakan memberi jawaban dengan teka-teki, bertanya, apa itu namanya saat perang? Kuda kayu besar dibuat dan tentara-tentara bersembunyi di dalamnya, ya, benar, kuda Troya. Ayah mereka tersenyum dan berkata, tentu saja, bukankah kita harus merebutnya kembali? Jin Dogi dan Jin Sanggi terheran, Jin Dogi merasa tercengang mendengar penjelasan ayah mereka. Aku tak menyangka ayah akan berpikir seperti ini. Gumamnya, pada akhirnya, kami hanyalah putra ayah yang merengek dalam usia lebih dari 50 tahun, tapi ayah masih belum memberikan jawaban soal dekonstruksi maupun tujuan sebenarnya. Tiba-tiba ayah mereka berbicara lagi, fantasi sedang memanfaatkanku sekarang. Mereka menggunakan kekuatan dan koneksiku untuk menelan dekonstruksi dan mengerjakan proyek besar. Mereka akan berkembang sangat besar. Dekonstruksi yang berkembang itu akan masuk ke grup Ajin, dan saat itu, kita harus mengisap grup Ajin. Ayah mereka melanjutkan, meski mereka mencuri Soyang Motor, kita harus mendapatkan grup Ajin dan dekonstruksi dengan menganggapnya sebagai bunga, bukan begitu? Jin Dogi tersenyum, iya, ayah mereka melanjutkan, aku tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi mungkin saja kalian yang harus melakukannya. Dengan senyuman lebar, Jin Dogi langsung menjawab, kami akan mengingatnya baik-baik, ayah. Namun, Jin Sanggi yang mendengarkan dari samping mulai bergumam dalam hati, aku yakin ini belum semuanya, ada sesuatu yang belum ayah katakan pada kami. Tapi apa itu? Bukankah ayah selalu menyembunyikan sesuatu? Bahkan ketika dia seolah telah mengatakan semuanya, masih ada yang perlu ayah katakan, dan ayah harus mengatakannya. Tiba-tiba Jin Sanggi berkata, kita harus mengambil kembali Soyang Motor dan dekonstruksi. Tapi pemiliknya bukankah grup Soyang? Ayah mereka menatap tajam dan bertanya, apa? Jin Sanggi melanjutkan, sekarang Soyang Motor sudah benar-benar lepas dari grup, jadi bagaimana jika ayah memberikannya pada Yongi? Tetapi tentu saja, mengambil grup Ajin adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Ayah mereka menjawab dengan tajam, Yongi. Jin Dogi tampak terkejut dan kebingungan melihat adiknya. Jin Sanggi kemudian melanjutkan, lebih tepatnya pada Dojun, sejujurnya di antara anak-anak kami, tidak ada yang sepandai Dojun, kan? Dia melanjutkan, tampaknya Yongi tidak memiliki ambisi, jadi saya selalu merasa tidak enak karena kita tidak bisa memberi Dojun kesempatan. Jin Dogi, yang masih terkejut, bergumam dalam hati, bajingan ini, apa dia meremehkan anakku, cucu tertua dari keluarga ini? Tiba-tiba, ayah mereka bergumam dengan nada rendah, Dojun.
Dengan tatapan tajam menatap mereka, ia bergumam lagi, yang ini sedang menahan amarah, sementara yang ini pura-pura peduli. Kalau dipikir-pikir, Dogi adalah putra tertua aku, jadi aku punya perasaan khusus padanya. Sementara itu, aku suka cara Yongi, putra keduaku, menangani berbagai hal secara diam-diam dengan menyembunyikan perasaannya. Tapi, siapa nih yang mengurus siapa? Beraninya orang-orang sok hebat yang hanya bisa diam menonton perusahaannya direbut, keponakan mereka yang masih muda, berkata seperti itu padaku. Ayah mereka kemudian berkata, Sangi. Sangi menjawab, ya. Dengan tatapan tajam, ayah mereka melanjutkan, dari mana kau belajar berbaik hati menggunakan apa yang jadi milikku, seolah-olah itu adalah milikmu. Jin Sangi terkejut dan menundukkan kepalanya, berkata, maafkan saya sudah bersikap kurang ajar, saya hanya merasa kemampuan Dojun terlalu berharga. Ayah mereka tampak kesal, lalu berkata, sudahlah, kalian berdua sudah mendengar hal yang ingin kalian dengar, jadi pergilah, ingat baik-baik kata-kataku, dan pikirkan cara mendapatkannya kembali apa yang telah mereka curi dari kita. Mereka pun menjawab dengan serentak, baik, ayah mereka melanjutkan, akhir bulan ini, perusahaan kedua grup Ajin akan diumumkan, kalian berdua datanglah ke sana dan beri selamat pada Oseyun, jangan lupa menyemangati CEO Jodaiho yang sedang bekerja keras di tempat baru, lalu, perhatikan baik-baik soyang motor yang jatuh ke tangan orang lain, apa kalian paham? Mereka menjawab dengan serentak, paham. Mereka pun keluar dari ruangan tersebut, saat mereka pergi, Jin Yongchul sandar di kursinya dan bergumam, menjaga seseorang cucu dari putra-putraku yang seperti serigala ternyata bukan hal mudah. Aku tidak menyangka masih harus berbohong saat sudah tua begini. Pada akhir bulan, dalam acara pengumuman perusahaan kedua grup Ajin dan upacara pelantikan CEO perusahaan afiliasi, seseorang di depan mimbar berkata, halo para eksekutif perusahaan dan karyawan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu terhormat yang telah meluangkan waktu mereka untuk merayakan hari kebersamaan kami. Saya yang pernah menjatuhkan grup Ajin dalam krisis, kini kembali berdiri di tempat ini. Hal-hal besar selalu menantang, namun dengan semangat yang tak kenal menyerah, kami terus berjuang untuk meraih impian dan menyongsong masa depan, serta mewujudkan impian tersebut dengan pemikiran kreatif dan kemauan yang kuat. Inilah wujud perusahaan yang akan kita perjuangkan, mulai hari ini, nama Ajin dan Soyang akan menjadi masa lalu, digantikan dengan nama baru, HW, yang akan kami perjuangkan sebaik mungkin agar bisa bertahan selamanya. Osen yang duduk di kursi tamu tersenyum, sementara tepuk tangan meriah menggema dari para tamu yang hadir. Pada sore harinya, di kediaman Jin Yongchul, Dojun mendatangi kakeknya. Kakeknya pun bertanya, kenapa kau datang sekarang? Pasti baru mencapai puncaknya sekarang, Dojun menjawab, berkat kakek, saya bisa jadi pemilik grup Ajin. Jadi bagaimana mungkin saya menikmatinya sendirian? Lalu dia meletakkan botol-botol minuman di atas meja dan berkata, saya datang kemari untuk berbagi minuman perayaan dengan kakek. Kakeknya pun bertanya, apa ini, kenapa kau membawa alkohol dari perusahaan yang sudah bangkrut? Dojun tersenyum dan berkata, merek minuman ini bisa bertahan selama 70 tahun, kan? Bukankah pendiri Baekro, CEO Yang Haksop, tidak tahu bagaimana satu merek soju bisa bertahan selama 70 tahun? Dan walau perusahaannya bangkrut, bukankah produknya masih terjual sampai sekarang? Dia melanjutkan lagi, pada masa mendatang, soju Baekro juga takkan menghilang. Kakeknya sambil melihat minuman alkohol itu berkata, produk yang takkan menghilang meski pemiliknya berganti. Aku menyukainya, baiklah tuangkan segelas untukku. Dojun pun bergumam, apa kakek menyadari keinginanku untuk bilang bahwa soju Baekro adalah masa depan Soyang? Ah, ini agak berbeda. Bukankah pemilik Soyang berubah karena mewarisi garis keturunan kakek, sambil menuangkan minuman itu? Lalu kakeknya berkata, selamat cucuku, kakek bangga padamu. Saat seusiamu, yang kumiliki hanyalah beberapa keping emas. Tapi dalam usia baru 20 tahun, kau mendapatkan apa yang kumiliki saat usia 40 tahun lebih. Dojun menjawab, itu karena tidak seperti saya, kakek tak punya kakek yang memberi hadiah pertanakan luas saat berusia 10 tahun. Sambil menundukkan kepalanya, Dojun berkata, terima kasih. Semua ini berkat kakek, kakeknya pun tersenyum dan berkata, tidak banyak cucu konglomerat Korea Selatan yang punya pertanakan senilai puluhan juta saat berusia 10 tahun. Sekarang usia mereka sekitar 20-30 tahun, banyak yang melupakan apa yang telah mereka terima. Sebaliknya, kau satu-satunya yang melipat gantakannya jadi 1000 bahkan hingga 10.000. Yang kau miliki sekarang bukan karena memiliki kakek yang tepat, kau menghasilkannya dengan kekuatanmu sendiri. Jadi, kau boleh bangga pada dirimu sendiri. Lalu kakeknya pun tersenyum. Lalu kakeknya pun minum alkohol itu, setelah meletakkannya di meja, dia berkata, aku sering sekali minum merek ini, tapi sekarang rasanya tidak seenak dulu. Dojun pun bergumam, begitu juga denganku, pada suatu waktu aku pernah sangat menyukai soju dan perut babi, tapi sekarang rasanya sudah tidak enak sama sekali. Kakeknya pun bertanya, bagaimana perkembangan dia konstruksi?
Dojun menjawab, negosiasi dengan bank berjalan lancar dengan sedikit pengorbanan, sementara tim yang bertugas sedang menghitung dananya secara mendetail. Kami sedang dalam proses pengumpulan uang yang dicuri oleh CEO Kang Museong. Segera setelah uang itu ditemukan, kakeknya berkata, jaksa benar-benar kerja kelas. Dojun menjawab, saya telah memberi mereka kompensasi yang cukup, tapi CEO Kang bersikeras takkan pernah menyerahkan uang hasil penjualan saham, padahal kami telah mengatakan akan menangkap seluruh anak dan cucunya karena penggelapan dana publik. Uang adalah hal yang menakutkan, lihat bagaimana dia tidak mau melepaskan uang itu bahkan setelah kami mengancamnya seperti itu. Kakeknya pun berkata, bukan seperti itu, Dojun menjawab, lalu. Kakeknya melanjutkan, uang hasil penjualan saham adalah senjata terakhir CEO Kang, dia pasti menilai sekarang belum saatnya menggunakan senjata itu, dia akan menggunakannya sekali saja pada saat yang lebih krusial. Dojun bertanya, tapi mana mungkin CEO Kang masih punya kesempatan? Kakeknya berkata, jika seluruh keluarga ditangkap dan dihukum, mungkin uang dari hasil penjualan saham akan habis untuk dendakan. Dojun menjawab, kakek benar, tapi bagaimana bisa dia masih punya kesempatan? Kakeknya pun tersenyum dan berkata, kau pun tak bisa menyentuh uang itu, karena akan masuk ke kas negara. Dojun terkejut dan bergumam, aku masih belum mengerti maksud ucapan kakek. Jika uang hasil penjualan saham dikembalikan ke Dea Konstruksi, CEO Kang dan seluruh keluarganya tidak akan dipenjara. Tapi jika dia terus bertahan, uang hasil penjualan saham akan masuk ke kas negara, dan keluarganya akan dipenjara. Siapapun bisa melihat bahwa pilihan pertama lebih bijaksana dibandingkan yang kedua. Tapi, kesempatan lain apa yang kakek maksud? Lalu kakeknya berkata, saat itu kau terjebak dalam emosi tak berguna dan akan kehilangan uang, kau melupakan perasaanmu sebagai pedagang. Dojun menjawab, emosi tak berguna, saya tidak punya perasaan seperti itu, saya hanya memikirkan soal uang itu akan sangat membantu menormalisasi Dea Konstruksi. Kakeknya pun bergumam sebelum melanjutkan, keadilan, Dojun bertanya, apa? Kakeknya menjelaskan, saat ini kau marah karena emosi bernama keadilan, kau sama sekali tidak bisa menoleransi keluarga CEO Kang yang suatu hari nanti akan hidup bahagia dengan uang yang dia curi dari perusahaan yang akan bangkit tanpa membayar gaji karyawan. Kemudian kakeknya melanjutkan, CEO Kang melihatmu sebagai pedagang, jadi dia menunggu dan percaya kau akan mengajukan tawaran lain untuk mendapatkan lebih banyak uang, karena kau tak akan mendapatkan 1 sen pun jika dia tetap bertahan. Dojun terkejut, dan kakeknya menambahkan, bukankah lucu bagaimana seorang pedagang menilai dan mengkritik orang lain? Apa hubungan pedagang dengan bagaimana orang lain hidup dan apa yang mereka pikirkan? Kakeknya pun berkata lagi dengan senyum, memindahkan uang di saku orang lain ke sakumu, meski hanya 1 sen, adalah sifat pedagang sesungguhnya. Dojun termenung, lalu bergumam dalam hati, perasaan marah pada CEO Kang Museong muncul karena aku melihat diriku pada masa lalu dari para karyawan Dea Konstruksi. Kakeknya melanjutkan, mulai sekarang pikirkan lagi, jika kau mengajak CEO Kang untuk membagi uang yang ada di sakunya dan menyisakan sebagian untuknya, berapa persen kemungkinan dia menerima saranmu itu? Dojun terdiam sejenak, lalu berkata, jadi, maksud kakek saya harus menyisakan sejumlah uang untuk CEO Kang dan membuat keluarganya tidak dipenjara. Kakeknya tersenyum dan berkata, benar, kalau bilang akan memberikan setengah dari uang hasil penjualan sahamnya pada perusahaan, seakan-akan dia mengaku menyesal. Jadi, bagaimana kalau uang dikeluarkan dengan memberi hukuman masa percobaan? Skenario ini juga bagus. Dojun pun bergumam, apa ini hal yang tepat untuk dilakukan? Kakeknya menjawab, jangan pikirkan hal lain, lalu dia melanjutkan, jangan pikirkan untuk mengambil uang CEO Kang dulu untuk menghukumnya kemudian. Kakeknya menambahkan, aku katakan sekali lagi, pikirkan soal uang saja, selama CEO Kang tidak membahayakanmu, jangan pernah memedulikan itu. Dojun bergumam lagi, kakek benar-benar sangat peka. Lalu Dojun pun menundukkan kepalanya dan berkata, saya akan mengingat baik-baik ucapan kakek, saya akan memutuskan berdasarkan pemikiran pedagang. Kakeknya pun tersenyum sambil memandangi cucunya dengan penuh kebanggaan. Keesokan harinya, di sebuah penjara, Dojun berbicara dengan Kang Museong di ruang pertemuan. Dojun memulai, apa nasi di ruang tahanan sesuai dengan selera Anda? Kang Museong menjawab dengan tenang, jika menganggapnya sebagai harga yang harus kubayar karena mengabaikan fantasi yang belum pernah kudengar atau lihat sebelumnya, rasanya lumayan. Dojun bergumam dalam hati, dia masih santai. Apa dia mengira masih punya pedang yang belum dia gunakan seperti ucapan kakek? Lalu Dojun berkata, waktu kunjungan tidak panjang, jadi saya hanya akan menyampaikan ucapan CEO Seon. Dojun melanjutkan, jika memberikan semua uang hasil penjualan saham ke Dea Konstruksi atau memberikan seluruh saham Anda ke perusahaan. Namun, Kang Museong langsung memotongnya, aku sudah tahu apa yang kalian inginkan, jadi tak usah basa-basi, langsung katakan kesimpulannya saja. Dojun melanjutkan dengan nada tenang, jaksa akan menghentikan penyelidikan sampai di sini. Anda akan keluar dengan alasan hukuman masa percobaan, lalu kami akan memberi Anda posisi sebagai penasihat di Dea Konstruksi.
Dia melanjutkan lagi, kami dapat memberi gaji yang sangat besar sebagai penasihat, jika Anda bekerja sama dengan baik pada masa mendatang. Kang Museong terdiam sejenak, tampak merenungkan tawaran itu. Dojun kemudian menambahkan, Anda akan lepas dari posisi pria tak bermoral yang menyedot sumsum perusahaan di ambang kebangkrutan. Semua ini hanya salah paham, dan selama bekerja untuk perusahaan itu, Anda sudah berjasa. Kami tahu niat baik Anda. Karena itu, kami ingin memperkerjakan Anda sebagai penasihat. Dojun melanjutkan, media akan membungkusnya dengan baik dan mengeluarkan berita seperti itu. Dojun bergumam dalam hati, saat bertambah tua, orang akan terobsesi pada reputasinya, jabatan sebagai penasihat di Dea Konstruksi mungkin tidak terlalu penting, tapi lebih baik dibandingkan label mantan narapidana penggelapan dana. Selain itu, Kang Museong juga seorang pedagang, dia pasti sadar, jika bersikap ekstrim padaku, uang dan kehormatannya akan hilang. Kemudian, Kang Museong berkata dengan tenang, ternyata CEO Seiyun sangat teliti, jadi, dia ingin menjadikan uang yang kupegang sebagai biaya operasional perusahaan. Aku harus membayar harga yang lumayan mahal untuk mendapatkan gaji penasihat. Dojun menimpali dengan nada ringan, toh Anda juga akan membayar pajak penghasilan dalam jumlah besar. Mendengar itu, Kang Museong tersenyum tipis dan berkata sambil menyelami Dojun, membayar pajak dengan jujur juga merupakan kewajiban sebagai warga negara. Aku mohon bantuanmu. Dojun membalas salam itu dan menjawab, kalau begitu, kami akan segera menyiapkan kontrak penunjukan Anda sebagai penasihat. Pada sore harinya, di Yewido, Oh Seiyun bertanya, kau minta Kang Museong untuk menjadi penasihat kita? Dojun menjawab, ya, karena dia akan mengeluarkan seluruh sahamnya, dia hanya bisa mendapatkan gaji penasihat, walaupun kita harus memberinya gaji sedikit lebih banyak. Oh Seiyun kemudian bertanya, apakah kau yakin dia menerima syarat itu? Dojun menjawab, dia menerimanya karena seluruh keluarganya akan dipenjara dan semua uang hasil penjualan saham akan diambil pemerintah sebagai denda. Dia memutuskan lebih baik membagi uang itu daripada masuk ke kas negara. Oh Seiyun pun bertanya, kau berniat memberinya gaji seberapa? Dojun menjawab, jumlah yang diinginkan CEO Kang adalah 30% dari harga saham. Dia bilang akan menerimanya selama 10 tahun ke depan. Oh Seiyun berkata, ya, itu jumlah yang cukup bagus untuk bertahan. Tapi dia akan mendapat gaji lebih banyak dibandingkan CEO Dea Konstruksi. Dojun menjawab, awalnya memang begitu. Oh Seiyun bertanya, awalnya? Dojun melanjutkan, ya, saya berencana memberikan gaji sesuai janji selama beberapa bulan, lalu menguranginya secara drastis. Dia juga harus mengalami betapa mengenaskannya saat tidak mendapat gaji. Oh Seiyun pun tampak terkejut, lalu Dojun berkata, negara kita sedang dalam masa sulit, setiap orang perlu mengencangkan ikat pinggang sampai Dea Konstruksi mendapat laba. Dia pasti bisa mengerti kalau kita bilang akan memberikan gaji yang telah jatuh tempo segera setelah keadaan membaik. Dojun melanjutkan, toh, dia juga terus-menerus bilang begitu kepada karyawan Dea Konstruksi. Keesokan harinya, Dojun melakukan perjalanan dengan pesawat. Di dalam pesawat, Dojun sedang membaca buku, dan di sampingnya ada Pak Kim yang sedang menoleh sana-sini. Lalu, Dojun pun berkata, duduklah dengan santai, semua pelayan di sini menggunakan uang kita, pesanlah makanan dan minuman yang Anda inginkan. Perjalanan kita panjang, jadi tidurlah sebentar setelah minum. Lalu, Pak Kim menjawab, baik. Kemudian, Pak Kim melanjutkan, Anu, kepala departemen, ini soal General Manager Jin Yongjun. Lalu, Dojun bertanya, apa yang terjadi dengan Yongjun? Pak Kim menjawab, ya, dia telah ditunjuk sebagai direktur pelaksana Soyang Konstruksi. Dia membuat keributan karena ingin menjadi staf eksekutif Soyang Elektronik. Tapi wakil presiden Jin Dogi mengabaikannya dan mengusirnya dari tempat itu. Kemudian, Dojun berkata, pasti banyak posisi yang kosong karena para staf eksekutif Soyang Konstruksi telah pindah ke Dea Konstruksi. Padahal mereka bisa saja memberinya posisi sebagai direktur pelaksana, kejam sekali. Lalu, Pak Kim berkata, dari yang saya dengar, itu bukan posisi yang jelek di perusahaan konstruksi, tapi juga bukan yang bagus. Lalu, Dojun melirik dan berkata, bagaimana menurut Anda, asisten manajer Kim, di antara direktur Soyang Elektronik atau direktur pelaksana Soyang Konstruksi, posisi mana yang menurut Anda lebih berkuasa? Pak Kim pun tampak berpikir dan berkata, entahlah, bukankah direktur Soyang Elektronik yang merupakan kekuatan utama grup, memiliki posisi yang lebih kuat? Lalu, Dojun pun berkata, salah satu dari puluhan ribu karyawan, Soyang dapat mengemudi menjalankan tugas dan melaporkan perusahaan-perusahaan. Saya yakin pernah bilang hubungan saya dengan Anda dan kepala tim Sin adalah hubungan bisnis. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk membuat hubungan bisnis itu jadi hubungan kepercayaan? Lalu Dojun berkata dengan tajam, jangan hanya melaporkan apa yang terjadi, tapi buatlah penilaian terhadap situasi tersebut. Kenapa situasi ini bisa terjadi? Apa yang akan berubah dan apa yang akan terjadi di masa depan karena peristiwa ini? Saya ingin mendengar pendapat seperti itu dari Anda, asisten manajer Kim. Lalu Pak Kim pun berkata, baik. Kemudian Dojun melanjutkan, saat penilaian dan pendapat Anda benar,
hal-hal itu akan terakumulasi sehingga kepercayaan pun akan terbangun. Klien bisa berganti kapan saja, tapi tidak ada yang bisa menggantikan kepercayaan. Pak Kim pun menjawab, saya akan mengingatnya baik-baik. Lalu Dojun berkata lagi, begini, saya tidak bermaksud mengoreksi Anda, jadi tak perlu pasang wajah seperti itu. Pak Kim menjawab, maaf, saya tidak bisa membuang mental saya sebagai pesuruh. Lalu menambahkan, terima kasih atas saran dan peringatan Anda. Dojun pun bergumam dalam hati, kuharap dia menepatinya. Banyak orang awam membuat resolusi, tapi hanya sedikit yang benar-benar mewujudkannya. Setelah perjalanan naik pesawat, Dojun pun tiba di Universitas Hexreu Israel. Di sebuah ruangan yang dipenuhi tumpukan buku, ada seorang pria parubaya yang kemudian bertanya, bisakah Anda memberitahu saya kenapa seorang penakluk Hollywood ingin bertemu saya yang bergulat dengan rumus matematika? Pria itu adalah Amsoma. Dojun menjawab, Hollywood hanyalah salah satu bagian dari investasi kami. Kami selalu tertarik pada perusahaan baru yang memiliki potensi kuat dan teknologi baru. Pak Soma pun bertanya, apa Anda tertarik pada Cognitens? Lalu Dojun pun berkata, mohon maaf sebelumnya, bisakah Anda menjelaskan pada saya? Pak Soma pun menjawab, Cognitens adalah solusi pengukuran optik 3D yang dapat menilai keakuratan suku cadang atau komponen logam. Cognitens adalah nama dari solusi ini dan nama perusahaannya. Dojun bergumam, aku tak mengerti apa yang dia jelaskan, tapi itu bukan masalah. Toh, dia profesor jenius yang selalu berhasil dengan setiap produk yang dia buat. Kemudian Dojun berkata, saya akan menambah perusahaan itu ke dalam daftar saya. Pak Soma pun berkata, menambahkan, lalu Dojun melanjutkan, ya, saya menemui Anda karena tertarik pada teknologi yang memberikan informasi yang dikumpulkan melalui kamera pada pengguna dengan margin kesalahan minimum. Pak Soma terkejut mendengar penjelasan Dojun dan bertanya, bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Dojun menjawab, saya telah membaca makalah Anda tentang AI dan sistem fisik komputer. Bukan saya yang membacanya, tapi staf perusahaan kami yang menemukannya, dan saya hanya memahami konsep kasarnya. Pak Soma pun kaget dan berkata, apa menurut Anda konsep itu cukup hebat hingga Anda sampai menyeberangi lautan seperti ini? Dojun pun menjawab, nilai teknologi akan berbeda tergantung di mana teknologi itu diterapkan. Bukankah sudah ada lingkungan atau lingkup bagian yang Anda pikirkan untuk menerapkan teknologi tersebut, Profesor? Pak Soma itu pun berkata, tentu saja, tapi saya juga penasaran dengan pemikiran Anda, Tuan Jin. Dojun kemudian melanjutkan, mata dari mobil. Pak Soma melotot kaget mendengar jawaban itu, dan Dojun menambahkan, saya memikirkan mobil yang menggunakan teknologi Anda. Bagaimana jika kamera kecil mengumpulkan informasi di sekitar mobil dan memberitahu pengemudi dengan batas kesalahan minimum? Dan alat itu bisa menyembunyikan alarm jika hampir mengenai benda di luar. Bagaimana jika kamera yang dipasang di bemper belakang mobil menampilkan gambar seperti aslinya di monitor dalam mobil? Kita tidak perlu menoleh saat mundur atau parkir. Jika kamera depan dapat menghitung jarak dengan mobil di depan secara akurat, kecelakaan karena tabrakan akan berkurang drastis. Dojun melanjutkan, dan pengereman otomatis juga dapat dilakukan saat alat bisa mengenali sinyal lalu lintas. Kemudian, Pak Soma berdiri dan menanggapi dengan serius, saya memang ingin sebisa mungkin menambahkan fitur pengenalan jalur mobil. Dengan begitu, kita dapat mencegah mobil keluar dari jalurnya, dengan mengubah data analog menjadi digital. Data tersebut dapat dimasukkan ke sistem kendaraan otomatis. Dojun pun menjawab, Anda benar, tujuan akhir yang diinginkan Profesor adalah mengemudi secara otonom, dengan kata lain, mobil dapat bergerak sendiri. Setelah berbincang panjang lebar, Dojun pun berkata, kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita langsung masuk ke intinya? Pak Soma bertanya, intinya, Dojun melanjutkan, ya, yaitu tujuan saya menyeberangi lautan. Pak Soma menjawab, ada apa, Anda akan benar-benar mewujudkannya, padahal yang saya miliki hanyalah konsep dan teori dasarnya. Oh Seyun menyela, saya bahkan belum memberitahu soal syarat investasinya, jadi Anda tidak perlu terkejut. Pak Soma berkata, tunggu sebentar, kemungkinan untuk mengemudi secara otonom sangat kecil, itu hanya muncul dalam film fiksi ilmiah. Tentu saja, secara teori hal itu mungkin terjadi, tapi kita tidak tahu kapan benar-benar bisa digunakan dalam kehidupan nyata. Dojun pun berkata dengan tatapan serius, apa ada hal yang lebih hebat dibandingkan mewujudkan mimpi? Lihatlah nama perusahaan kami, Fantasi. Kemudian Dojun berkata lagi, saya menginap di Hotel Shelton, silakan pikirkan baik-baik tentang syarat investasi dan hal-hal lainnya. Lalu tolong hubungi saya kapan saja setelah Anda mengambil keputusan. Oh ya, maksud saya termasuk Cognitens. Sambil beranjak pergi, Dojun berkata, kalau begitu, saya pamit duluan. Pak Soma, yang tampak terpana, tiba-tiba bertanya, maaf, Anda menginap di kamar nomor berapa? Saya akan menghubungi Anda, Tuan Jin. Dojun mengangguk singkat dan melangkah pergi. Saat di perjalanan pulang, Dojun bergumam pada dirinya sendiri. Sebentar lagi, dia akan menjadi pemegang saham utama perusahaan dengan nilai aset lebih dari 10 triliun won, yang teknologi intinya adalah mengemudi secara otonom.
Aku bersedia menerima apapun yang dia sarankan. Aku juga akan menggunakan teknologi yang kudapatkan dari sini di Korea Selatan untuk meningkatkan pangsa pasar Jin Motors. Dengan begitu, kami bisa bersaing dengan mobil bersistem canggih di luar negeri. Beberapa hari kemudian, di kediaman Jin Yongchul, suasana terasa akrab saat sang kakek berkata kepada cucunya, "Dojun, hei, bocah, kenapa kau pergi ke tempat berbahaya itu?" Dojun tersenyum kecil dan menjawab, "Kondisinya sudah baik belakangan ini, kakek." Namun, kakeknya melanjutkan dengan nada tegas, "Aku menahan diri untuk tidak meneleponmu. Aku khawatir hanya akan mengganggumu bekerja." Dojun membalas dengan santai, "Oh, kakek, tak usah sungkan menelepon saya. Saya pergi ke sana hanya untuk mencari udara segar." Mendengar jawaban itu, sang kakek menghela napas panjang, lalu berkata, "Kau pergi jauh-jauh ke belahan dunia lain hanya untuk mencari udara segar? Aku tidak akan menanyakan alasanmu pergi ke sana, jadi berhentilah mengatakan hal-hal tak masuk akal seperti itu." Setelah itu, kakeknya menambahkan dengan nada serius, "Bukan itu alasanku ingin segera bertemu denganmu." Tiba-tiba, ketukan pintu terdengar dari luar. Seo Hyuna pun masuk ke ruangan dan berkata sambil tersenyum, "Oh, ada Dojun juga rupanya." Jin Yongchul memandang mereka dengan serius dan berkata, "Duduklah kalian semua, ada yang ingin kusampaikan." Setelah mereka duduk, Jin Yongchul melanjutkan, "Menantu Choi." Choi segera merespons dengan hormat, "Ya, ayah mertua. Bagaimana dengan pencalonanmu sebagai wali kota Seoul? Tidak ada masalah, kan?" tanya Jin Yongchul. Choi menjawab dengan percaya diri, "Benar, semuanya berjalan lancar." Melihat interaksi itu, Dojun bergumam dalam hati, ekspresi mereka terlihat sangat yakin, mungkin wajar, karena mereka telah mengambil langkah pertama untuk menjadi wali kota Seoul. Namun, tiba-tiba Jin Yongchul berkata lagi, "Maaf kalau aku merusak suasana, tapi ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Sepertinya partai yang berkuasa telah memilih Go Yong-yeol sebagai calon wali kota Seoul." Dojun terkejut mendengar nama itu dan bergumam dalam hati, "Go Yong-yeol. Dalam kehidupanku sebelumnya, dia adalah kandidat dari partai berkuasa yang akhirnya terpilih sebagai wali kota Seoul pada Pilkada Serentak Nasional kedua. Kurasa paman telah dihadapkan pada musuh yang sangat kuat." Jin Yongchul tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Dojun, sepertinya kau telah membuang-buang uang." Dojun menatap kakeknya sambil bertanya, "Kek, yang lebih menarik adalah informasi itu belum diumumkan di berita, tapi kok kakek bisa tahu?" Jin Yongchul tertawa kecil sebelum menjawab, "Bagaimana lagi, pagi tadi, Go Yong-yeol menelepon untuk menyapaku. Dia bertanya apa yang harus dia lakukan karena partai yang berkuasa berminat untuk merekrutnya." Dojun menatap penasaran dan bertanya, "Kenapa orang itu minta izin pada kakek?" Kakeknya tersenyum licik, lalu berkata, "Orang yang mendapat posisi itu dengan uangku akan berhadapan dengan menantuku. Jadi tentu saja dia harus meminta izin padaku. Dia pasti juga ingin memastikan bahwa aku tidak akan ikut campur." Dojun memperhatikan senyum kakeknya dan bergumam dalam hati, "Sekarang kakek sedang menikmati keadaan ini.